Chief Henry. Gitu. Wah, sudah langsung ada bosnya ya di belakang. Oke, silakan Chief Henry. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Sebenarnya rasanya ngiri banget ya. Saya nggak bisa berada di lingkungan teman-teman yang selalu kalau saya diajak bicara di W Agency, khususnya ya di antara seluruh agensi Prudential, saya paling suka gitu. Karena apa? Karena pertama, pasti saya disiksa ke lantai 4 eh sampai di atas tuh biasa sudah nafasnya habis ya. Yang kedua kalau pulang pasti sih disuguhi makanan yang enak-enak. Jadi pasti membawa kenangan. Terima kasih buat W Agency, khususnya pemiliknya yang sangat luar biasa. Tepuk, tepuk tangan lu pemilik W Agency teman-teman. eh Semangatnya yang nggak pernah luntur itu yang harus menginspirasi teman-teman kenapa menjadi sukses itu penting ya. Saya juga banyak belajar di sana. Nah, hari ini saya akan coba bawakan sebuah materi buat teman-teman, di mana materi ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan baru. Jadi seperti tadi yang diceritakan sebelumnya, saya tuh mencoba menerangkan bahwa asuransi itu bukan sebuah produk ya, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Kalau sebuah produk rasanya kayak kita mau ngopi butuh mesin kopi gitu, jadi kita tinggal beli. Itu nggak begitu konsepnya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru bertemu dengan industri ini atau dengan W Agency di Surabaya, kita akan sama-sama memahami bahwa betapa pentingnya produk yang dulu dijual sebagai produk, hari ini dijual sebagai sebuah program. Kenapa? Karena portofolio asuransi jiwa itu di dalam dunia internasional itu sangat penting sebagai portofolio pertama. Saya jelaskan sekali lagi teman-teman ya. Portofolio pertama yang wajib dimiliki. Ya, tadi saya dengar ada apa ya? Biaya kesehatan yang tadi dibilang ya, wah saya pikir saya peringkat 30, ternyata saya begitu baca peringkat 3.000 gitu ya. Teman-teman, apapun yang terjadi, walaupun harganya naik, tapi kalau dia tidak punya, jangan kaget kalau nanti pada suatu hari penyesalan akan muncul. Tadi saya diceritakan kayak begitu tuh, hati saya tuh tadi rasanya pengen apa ya, kayak orang setengah sedih gitu. Karena apa? Karena saya kehilangan ayah saya, karena ayah saya memiliki pilihan saat dia tutup usia. Saat itu ayah saya tadi berapa ya? Bu Herlina tadi sebut berapa 3 juta per hari biaya kesehatan. Ayah saya itu harus disuntikkan sebuah cairan pemecah klaster migrainnya itu 1 juta per 1 mili, dan obatnya itu minimal 4 mili ya, disuntikan dalam 8 jam per hari di luar biaya rumah sakit. Dan saya bingungnya kalau dia harus bertahan dengan obat itu, hidupnya dengan uang yang tersisa di rekeningnya hanya tersisa 62 hari. Jadi pilihan yang sangat sulit, mesti bayar rumah sakit apa membiayai kebutuhan rumah tangga. Dan hari itu mama tiri saya setelah 10 hari dirawat memutuskan untuk memilih kebutuhan rumah tangga lebih penting. Dan begitu obat-obatan diberhentikan, malamnya, paginya saya kehilangan papa saya. Dan itu saya tidak mau gitu ya teman-teman. Terjadi sama orang di luar sana. Jadi teman-teman, pentingnya industri ini membangun sebuah kebutuhan. Kita akan belajar hari ini dengan sebuah program baru yang diluncurkan oleh Prudential, di mana teman-teman harus berbangga bahwa produk ini nantinya akan menjadi bagian daripada portofolio nasabah. Namun, gimana sih cara menjelaskannya dan bagaimana cara memberikannya? Ya, jadi teman-teman, saya ini nggak pandai menjual apa asuransi, tapi saya selalu berikan pemahaman bahwa asuransi itu penting. Prestasi yang kebetulan saya berhasil bantu, bulan lalu saya bicara di sebuah bank besar di Surabaya, dan 2 bulan lalu ya di Surabaya, dan hasilnya satu malam teman-teman yang sudah belajar memberikan pengetahuan seperti ini berhasil mengolek 19 premi baru satu malam. Jadi kalau teman-teman mau menerapkan ilmunya dengan baik, rasanya akan menjadi baik buat prestasi teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya manfaat asuransi bagi para orang-orang kaya.
Sekali lagi saya Henry bagi yang baru. Nanti kalau teman-teman mau tahu siapa saya, teman-teman bisa cari ya. Di Google aja. Tadi ada yang bilang pakai AI gitu ya, atau pakai ChatGPT ya. Buat teman-teman yang handphonenya baru ganti, ChatGPT-nya masih jalan atau Gemini-nya masih jalan, tinggal dipencet aja tanya deh. Siapa Chief Henry Januar gitu ya. Dia akan cerita, wah ini orangnya besar, banyak ngomong, di depan kelas boros makannya. Biasa gitu dia ngomongnya tuh. Ya teman-teman nanti tinggal cerita siapa saya, dia akan menjelaskan siapa saya. Nah, saya tuh betul seorang praktisi konsultan di bidang pelestarian harta. Pelestarian harta itu memang bagian daripada ilmu perpindahan aset, salah satunya adalah waris. Dan saya sudah melengkapi keilmuan saya dan kebetulan tahun lalu saya baru mendapatkan gelar Diploma Legal Studies dari UK, lulus ahli hukum keuangan, hukum di Inggris, teman-teman. Dan kebetulan kalau teman-teman nanti undang saya dan minta tolong sertifikatnya dibawa, saya bawa. Supaya nggak kelamaan gosipnya. Ini sertifikatnya asli, saya bawa ke Surabaya pun saya berani. Gitu, jadi nggak perlu lapor polisi gitu ya. Nah, terus teman-teman, kalau teman-teman mau cari banyak sekali insight di Instagram, seperti tadi dibilang nih Instagram saya, ya hampir setiap hari saya menulis sesuatu yang mudah-mudahan masih sangat semangat untuk memberikan ilmu pengetahuan dan buku cetakan terakhir ini sudah saya hentikan produksinya. Mudah-mudahan akhir tahun ini saya akan mengeluarkan judul buku baru, cerita baru, cara baru, pendekatan baru, bagaimana menjelaskan asuransi tanpa harus cerita asuransi. Dan bedanya kalau sama saya, semua diskusi sama saya itu pasti ada undang-undang dan hukumnya. Agar kalau kita cerita tidak dapat dibantah. Siang hari ini pun sampai mendekati pukul 12 nanti, eh, kita akan cerita hal yang sama, tapi dengan gaya yang berbeda, dengan cerita baru tentunya. Oke, saya masuk kepada materinya, teman-teman. Apa yang harus kita perhatikan saat kita menjelaskan bahwa asuransi itu merupakan sebuah kebutuhan bagi orang-orang kaya? Kan kalau orang disuruh beli asuransi itu ya, yang kita tawarkan pertama tuh apa sih? Uang pertanggungan. Tapi begitu kita ngomong uang pertanggungan itu baru keluar kan syaratnya ada dua, teman-teman ya. Dan dua-dua syaratnya ini adalah resiko. Yang satu kalau nggak sakit, yang satu kalau nggak tutup usia. Nah, begitu teman-teman ngomong sama nasabah, kira-kira mana yang akan nasabah pilih? Sakit atau tutup usia? Dua-duanya nggak akan dipilih. Jadi waktu kita menjelaskan, jangan kaget kalau waktu kita menjelaskan, pasti mereka nggak butuh asuransi. Karena nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau tutup usia. Tapi kenapa mereka beli? Karena ada alasan lain yang mungkin miss waktu kita jelaskan. Nah, 5 slide ke depan nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa role play di antara teman-teman masing-masing. Nanti slide ini akan dikasih ke Wi sana. Teman-teman boleh gunakan untuk role play. Saya nggak akan minta balik. Mau diduplikasi boleh. Karena ilmu ini untuk Wi selalu yang pertama. Karena ilmu ini di agensi lain belum saya bawakan. Ya. Jadi kalau saya jelasin sama orang nasabah, yang pertama, saya selalu ngomong mengenai pilihan investasi. Apa sih aset orang? Kan gitu ya teman-teman ya. Gampang deh, kita bertanya sama diri kita sendiri deh. Kenapa sih kita beli rumah? Kenapa sih kita buka deposito? Kenapa sih saya beli saham? Kenapa sih saya beli kripto? Kenapa sih punya reksadana? Kenapa sih beli emas? Waduh, teman-teman saya adalah orang yang paling tidak menyesal. Laki-laki yang hobi emas. Kenapa? Dari 2009 saya ngumpulin satu bulan tuh minimal 1 gram gitu ya. Tiba-tiba teman-teman, kemarin saya ngelihat harga emas mulai dari 1,9 sampai hampir 3 juta ya. Jadi buat perempuan-perempuan yang punya emas, ingat loh, ini adalah masa mendulang emas gitu ya. Cuman, bukan itu yang mau kita diskusikan ke klien. Gosipnya betul. Tapi pertama, kalau mau role play sama klien, ajak dia ngomong, setiap produk aset yang dia miliki itu punya manfaat. Saya selalu kategorikan manfaat harta itu ada 3. Mungkin yang ini pernah dibawakan ya, manfaat saat ini, saat nanti, dan saat risiko. Karena tipe produk itu tidak bisa dibolak-balik, teman-teman. Oke? Kalau dia mau punya aset yang bermanfaat buat dia hari ini, kayak kita nih teman-teman datang nih ya bekerja untuk manfaat hari ini. Asetnya atau produk keuangannya apa sih? Itu cuma ada tabungan, deposito, joint account, reksadana. Banyak yang suka terkecoh, joint account itu adalah produk saat nanti atau saat ada risiko dengan tipe joint or gitu ya. Enggak, tabungan deposito, joint account itu adalah tabungan untuk manfaat orang hari ini. Kenapa? Karena kalau kata hukum,
sebuah tabungan dengan tipe apapun, walaupun joint account sekalipun, di saat risiko terjadi, tabungan itu otomatis akan berhenti. Kata siapa? Itu kata Surat Edaran Bank Indonesia, kata Undang-Undang Penyihatan Sektor Keuangan 1 tahun 2023. Dan kata KUH Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian itu hanya berlaku bagi saat orang hidup. Begitu orang tutup usia, maka perjanjian itu akan berhenti. Makanya saya suka gosip tuh sama perempuan-perempuan yang pada suka bikin perjanjian kawin tuh ya. Nanti kalau teman-teman ketemu nasabah bikin perjanjian kawin orang kaya ya, bilang, kenapa dia tetap harus punya asuransi? Sebab perjanjian kawin tuh benar-benar memisahkan hutang saat kawin. Tapi begitu meninggal dunia, hutang itu tetap berpindah ke pasangan hidupnya. Walaupun punya perjanjian kawin. Gitu teman-teman, jadi hati-hati. Nah, lalu ada manfaat saat nanti. Nah, manfaat saat nantinya apa? Harta kalau dimiliki oleh kita, manfaatnya tuh buat jangka panjang. Contohnya apa? Aset yang bisa buat jangka panjang, rumah, properti lain, saham, usaha bisnis, atau dia hutang jangka panjang yang harus dilunasi. Itu manfaat-manfaat jenis aset atau jenis aktivitas keuangan untuk saat nanti. Tapi begitu manfaat resiko, teman-teman, hanya ada dua produk umum di luar sana dari aset, dari dan non-aset, dari perjanjian yang harus dipahami. Jawabannya hanya emas dan asuransi, nggak ada lain, teman-teman. Jadi mau dikutak-kutik dibalik kayak gimana pun, produk apa sih yang paling liquid kalau orang kena resiko? Apakah tabungan? Enggak. Tabungan punya challenge. Apakah rumah? Enggak. Rumah itu punya challenge. Hanya emas logam mulia fisik dan asuransilah yang akan pindah sesuai dengan perjanjiannya. Apa itu? Nanti kita diskusi. Ini modal dasar teman-teman menjawab pertanyaan kenapa saya perlu prudential produk yang baru tuh, perlu apa namanya tuh, perlu heritage ya kalau saya nggak salah. Jadi itu. Nah yang kedua, manfaat harta yang saat ini, saat nanti, dan saat resiko, kalau orangnya masih hidup, itu punya tiga pilihan dalam rangka berpindah. Ini teman-teman tinggal pelajari ini aja. Saat hibah, saat bikin wasiat, sama saat waris. Maksudnya apa? Diskusi kalau dia mau mindahin harta hari ini boleh nggak? Boleh. Namanya hibah. Aktenya hari ini dibuat, hari ini dia berpindah ke pemilikan. Wasiat, aktenya hari ini dibuat, berpindahnya nanti saat orangnya sudah tutup usia. Waris tuh nggak bikin apa-apa, tinggal pasrah, nunggu aja nanti dibagi sama ketentuan negara gitu teman-teman. Nah jadi ini juga merupakan bahan diskusi sama nasabah, jangan ngomong produknya dulu. Kadang-kadang ada nasabah bilang, saya mau hibahin harta ya hari ini gitu ya. Boleh nggak? Namanya orang punya duit masih hidup, masa nggak boleh ya gitu ya. Ya boleh-boleh aja terserah dia gitu. Mau mindahin hari ini, cuman mindahin harta hari ini tuh nggak gampang karena ada resiko. Resikonya apa? Saya pernah cerita mungkin ya, pada tahun 2018 saya punya nasabah. Dia ngibahin harta karena anak satu-satunya. Ya sudah dihibahin harta ke anak satu-satunya. Asetnya 800 miliar, karena anak satu-satunya dia juga sudah umur 88 tahun, dia pindahin 700 miliar atas nama anaknya. Nah, kebetulan pas COVID, anaknya yang meninggal dunia duluan. Nah, hartanya kemana sekarang, teman-teman? Ke istrinya, dia baru menikah 3 tahun, belum punya keturunan. Nah, dia minta dibalikin tuh harta hibahnya. Tidak bisa, teman-teman. Ada yang aneh, hibah itu nggak bisa dibatalin. Nah, itu yang harus hati-hati kalau kita menjelaskan. Wasiat. Wasiat baik nggak? Wasiat tuh baik. Tapi wasiat bisa digugat nggak? Bisa. Kalau apa? Kalau mengisi wasiatnya nggak sesuai dengan jumlah yang diatur oleh negara. Jadi bikin wasiat nggak sembarangan. Ada jumlah yang nggak boleh dilanggar. Jumlah, misalnya ada anak dua, hartanya 10 miliar. Yang 8 miliar kasih ke anak kedua deh gitu. Kan yang pertama udah sering dibantu gitu. Yang anak pertama terima 2 miliar gitu dalam wasiat. Nggak bisa sembarangan. Ada harga minimal. Nah, kalau mau ngelebihin harta gimana? Saya selalu cerita, gampang. Ngelebihin harta cuma satu jawabannya. Apa teman-teman? Bagaimana cara kita bisa melebihkan harta kepada salah satu anak yang tidak bisa digugat? Jawabannya hanya satu, asuransi. Dan produk yang teman-teman akan tawarkan itu bisa memberikan nilai yang besarnya luar biasa karena manfaat meninggalnya besar. Waris pun sama. Kalau waris, apalagi ada hukum-hukum yang membatasi. Hukum apa? Kenali hukum waris. Ada perdata, ada agama Islam, ada agama yang lain, dan ada adat. Jadi ada hal-hal yang membatasi. Nah pertanyaannya kalau ada nggak hukum yang tidak membatasi secara perdata,
faraid dan adat. Ada apa? Hukum perjanjian. Jadi di asuransi itu nggak ditanya, ya yang nerima manfaat agamanya apa gitu. Nggak ditanya. Kamu agamanya Islam ya? Heeh, makanya di waris itu, di asuransi kamu ditanya. Nggak bakal ditanya teman-teman. Kamu penerima manfaat harus pakai hukum perdata ya, pakai hukum adat ya. Jadi wakil nggak ada kan ditanya, kamu adat Bali ya? Waktu beli asuransi nggak ditanya. Makanya tidak ada hubungan faktor ketentuan yang membatasi apa yang mau dikasih di dalam perdata agama atau adat di dalam asuransi. Bebas-bebas saja. Nah, ini yang teman-teman bisa berikan ke nasabah sebagai solusi. Dan ingat, memindahkan harta itu bukanlah hanya nilai waris yang berpindah. Saya selalu cerita ada tiga hal yang akan berpindah: manfaat, administrasi, dan nilai. Nah, pertanyaannya, kenapa saya beli rumah di daerah mungkin di daerah Surabaya gitu ya, di satu daerah perumahan, di wilayah mungkin wilayah baru lah, kota bagian baru Surabaya di dekat sana gitu ya. Kenapa saya beli rumah di daerah itu, di perumahan yang mungkin dekat-dekat Ciputra sana misalnya? Ya karena saya itu daerah baru berkembang. Yang diceritakan tuh nggak pernah kalau kita miliki aset itu administrasi dan nilai. Pertama yang dicita yang di kepala kita pasti manfaat. Nah, waktu harta berpindah, manfaat tuh nggak otomatis ikut pindah. Yang berpindah tuh yang dipersyaratkan hanya nilai dan administrasi. Manfaat nggak bisa ikut pindah kecuali direncanakan. Contoh kayak saya nih, saya sering cerita rumah saya nih nggak besar sebenarnya, tipe 120. Waktu dulu saya beli, luas bangunannya nggak nyampe 80. Jadi saya beli itu dengan alasan bahwa saya ingin segera punya rumah karena saya ingin membuktikan bahwa menantu dari mertua saya ini mampu beli rumah. Dulu pertama kali 2002. Sekarang 2025, rumah saya tuh luas bangunannya sudah mendekati 250. Kenapa? Karena anak saya 4. Mertua saya udah nggak ada, alasan manfaatnya jadi berbeda. Nah, kalau ditanya nanti ini mau rumah buat apa, di kepala saya punya rencana berbeda. Kalau dulu saya beli rencana cuma buat kabur dari mertua, kalau sekarang saya rencananya mau buat siapa, kan berbeda ya manfaat teman-teman ya. Tapi manfaat itu kalau tidak direncanakan, maka penerima harta itu nanti tidak akan tahu manfaat rumah ini buat apa. Karena yang dia tahu adalah balik nama BPHTB 5%, 2,5%. Administrasi harus hubungin PPAT dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang paham. Nah, ada nggak sebuah program yang dijelaskan kepada seseorang penerima tanpa penerimanya harus tahu, administrasinya jelas, liquid, manfaatnya tergantung kita, sebesar apa tergantung kita, tidak ada undang-undang apapun yang bisa mengatur nilainya. Cuman satu, asuransi. Jelaskan ini kepada klien sebagai portofolionya dia. Bagian terkecil mungkin yang akan membawa manfaat terbesar di saat ada orang kena resiko. Dan yang terakhir ini nih teman-teman. Slide ini teman-teman cari seluruh agensi di Prudential nggak ada. Teman-teman dapat pertama. Di Surabaya juga ini yang pertama teman-teman dapat. Jelasinnya gampang. Kalau saya sebagai seorang pemilik harta, saya punya harta hari ini dan hari nanti. Kalau ada risiko apa yang terjadi? Tadi kan slide nomor satu udah ya. Saat ini produknya apa, saat nanti produknya apa, teman-teman jabarkan sendiri. Saat risiko pilihannya adalah yang dipindahkan tiga: manfaat, administrasi, dan nilai. Tinggal teman-teman tanya, Pak, Bapak punya rencana nggak? Kalau Bapak punya rencana, artinya rencana secara umum tuh cuma ada dua, wasiat sama hibah. Kalau nggak pakai rencana, itu pakai hukum waris. Nanti sebagian besar dari ilmunya teman-teman di sini ada. Nah, kalau Bapak bikin rencana, Bapak mau hibah gimana? Tanya risiko yang tadi. Wasiat mau bikin gimana? Cerita risiko dalam sebuah wasiat. Kalau nggak punya rencana, jelaskan risiko pewarisan. Nah, tugas saya adalah jika Bapak punya rencana atau tidak punya rencana, saya mau memberikan sebuah solusi yang lebih liquid ketimbang Bapak pusing mikir rencana atau tidak punya rencana. Kenapa? Saya bisa kasih tambahan portofolio kepada si penerima baru sebuah nilai yang Bapak tentukan saat terjadi resiko tanpa harus masuk ke dalam hukum waris, di mana harta ini nanti akan terlepas dari konflik hukum
dan akan terlepas dari konflik nilai serta konflik pajak. Udah selesai. Nah, kalau kita bisa membahasakan ini dengan baik, maka nasabah akan mulai melihat, oh iya, ternyata orang ini bukan mau jualan asuransi, tapi orang ini mau memberikan manfaat lain. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, apa yang mau diberikan sama Prudential lewat produk baru adalah satu kata kuncinya. Jadi dari hari ini ke depan sampai akhir slide saya nanti, kata kuncinya adalah likuiditas dengan nilai yang kita rencanakan. Gitu ya teman-teman ya, likuiditas dari nilai yang kita rencanakan. Oke, lalu apa yang mesti saya perhatikan? Pertama, berarti waktu kita ngobrol sama nasabah, kalau saya nih teman-teman, saya selalu bilang, tanya struktur keluarganya. Yang kita ajak ngobrol siapa? Suami, istri, anak. Ngobrol sama istrinya, tanya sama istrinya. Kamu gimana, Cek? Lagi ngapain ini? Kamu sukanya apa? Masak apa? Makan apa? Semua tentang dia dicari tahu. Tentang suami dicari tahu, tentang anak dicari tahu. Kalau bisa dekat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita semakin dekat dengan klien, dengan keluarganya, trust-nya mulai muncul. Ingat ya, penjualan terjadi bukan karena orang mau beli sama kita karena kebutuhan resiko. Tidak ada asuransi terbeli karena orang mau kena resiko, itu tidak ada. Orang beli asuransi pertama kali triggernya adalah kepercayaan. Jadi begitu dia percaya sama apa yang kita ucapkan, belief-nya muncul, baru tuh triggernya muncul tuh. Jadi kalau kita datang gitu ya, tiba-tiba nawarin asuransi dengan segala macam gayanya, saya suka bilang begini, anak kita aja minta jajan aja kita kasih syarat, apalagi ada orang lain. Bener-bener nggak teman-teman? Iya kan ya, anak saya datang ke saya. Kayak kemarin, ayah, saya mau pergi kemana ke Desa Baduy, bagi duit dong. Padahal tuh acara sekolah. Buat apa Desa Baduy di tengah hutan bagi duit? Iya buat makan 200.000. Wah, di tengah hutan ada jualan makan 200.000. Saya tanya sama gurunya, emang ada warung? Ada. Tapi kan warung di sana murah-murah. Iya, saya kasih 200.000 pulang habis teman-teman. Tapi kita kasih syarat, apalagi ini kita orang lain datang ke orang yang mungkin juga kita kenal, sebagai orang lain tiba-tiba menjelasin sesuatu yang akan kita minta duitnya. Nggak gitu. Biasanya yang saya lakukan, menggunakan slide-slide tadi, ngobrol dulu. Dia punya apa aja? Deposito, rumah, obligasi, punya hutang, punya emas, punya saham, dan lain sebagainya. Ini dianggap sebagai portofolio kepala keluarga. Si ayah nih yang punya portofolio. Jadi kalau istrinya punya income, anaknya punya income, tetap dianggap portofolio kepala keluarga, portofolionya si ayah. Nah, teman-teman di belakang kepala kita sudah muncul satu lembar apa namanya alat pegangan di mana kalau ada orang meninggal, maka administrasi waris yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Foto slide ini aja teman-teman. Ambil satu slide ini jangan tidak disimpan di dalam handphone teman-teman. Jadi kalau ada orang tutup usia, ini undang-undang negara loh teman-teman, bukan kata Henry ya. Begitu ada orang meninggal dunia, maka secara administrasi dan waktu, program apa yang akan cair terlebih dahulu? Yang pertama tuh hutang. Jadi orang punya hutang, begitu meninggal dunia, hutang langsung jatuh tempo, nggak pakai ditanya. Ya, nggak meninggal aja dikejar-kejar debt collector, kalau nggak bayar apalagi meninggal. Debt collectornya malaikat, gitu ya. Dia ngejar para pemilik hutang, jatuh tempo, dah. Yang paling bahaya adalah debt kolektornya adalah orang pajak. Jika hutangnya pajak makin payah. Jadi administrasi pertama jatuh tempo kalau orang meninggal itu hutang. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung hutang saat orang tutup usia? Dengan perjanjian apapun, yang akan menanggung hutang adalah pemilik harta berikutnya. Catat teman-teman. Siapa yang akan menanggung hutang adalah pemilik harta berikutnya, belum tentu pewaris. Ya, mungkin juga pemilik korporasi berikutnya. Karena mungkin anaknya bukan pemilik korporasi berikutnya. Macam-macam teman-teman. Tapi dia jatuh tempo. Yang kedua, emas. Emas itu emas perhiasan atau logam mulia yang ada di rumah. Itu yang apa yang nilainya mungkin hanya sekitar 100 gram, 200 gram di berangkas rumah. Itu akan cair lebih dulu sama asuransi. Nggak ada cerita secara administrasi negara. Yang berikutnya tabungan di bawah 100 juta.
Kenapa? Karena sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia, setiap bank itu dikasih diskresi. Dia boleh menentukan kalau memang uangnya tidak terlalu besar, boleh deh tuh bank itu menentukan pencairannya sesuai dengan aturan main bank, nggak perlu sampai ke penetapan pengadilan. Ya, atau teman-teman bisa scrolling aja tuh di Instagram saya, lihat reelsnya. Ada seorang ibu-ibu di wilayah Depok, bapaknya itu sama ibunya PNS di wilayah Kalimantan, untuk mencairkan uang yang nggak nyampe miliaran juga. Waduh, nunggunya luar biasa, teman-teman. Nggak gampang gitu ya, tapi nggak nyampe 1 tahun juga. Kendaraan tinggal dijual, wasiat lalu dibuka. Setelah wasiat dibuka, yang cair paling gampang tuh tabungan di atas 100 juta sampai miliaran tuh mungkin lebih cepat, deposito, safe deposit box, dan terus saham, reksadana. Teman-teman lihat ada garis biru di situ. Itu garis psikologis. Kenapa? Karena garis psikologis itu ke depan saya nggak tahu berapa tangga jatuh temponya. Nah, orang banyak yang suka di bank nih, teman-teman. Saya suka cerita tuh sama nasabah di bank. Bapak yakin ditawarin obligasi atau FR tuh mau dari bank? Usia Bapak udah 80 loh. Enak Pak Henry, kuponnya tuh jangka panjang. Reksadana nih kuponnya jangka panjang. Gitu ya teman-teman ya. Lalu apa yang saya bilang? Pak, inget loh, yang namanya reksadana, kupon transaksional itu semuanya itu tergantung tanggal likuiditasnya. Maksudnya apa? Iya. Jadi kalau Bapak beli reksadana, likuiditasnya nggak dijaga, Bapak punya saham likuiditasnya nggak dijaga, itu sistemnya transaksional loh. Oh iya, iya. Bapak beli saham aja, sistemnya transaksional. Nanti kalau orang yang meninggal, posisi kuponnya dalam posisi harga rugi, kan mereka harus jual beli ya teman-teman. Begitu mereka harus jual beli, itu apa yang terjadi? Rugi Bapak punya nanti kepada ahli warisnya. Oh gitu ya, iya. Nah, yang kayak gitu nggak ada yang paham teman-teman. Aset luar negeri, rumah, ya yang kita lihat ada rumah mau dibalik nama aja pakai 5% lah, ini itulah, bikin SKB lah, ini itulah. Dan masih banyak dan lain sebagainya. Yang terakhir tuh bisnis dan konflik harta. Maka slide ini teman-teman taruh di handphone. Jadi apa yang mau saya bilang? Manfaat saat ini kalau orang hidup, yang cair tuh bukan yang di kotak itu teman-teman. Tapi di wilayah liquid. Tabungan, kendaraan, tabungan. Itu tuh wilayah saat ini. Yang saat nanti itu yang non-liquid. Saham, reksadana, obligasi itu ya. Tapi saat resiko tuh yang dikotakin itu aja. Udah. Simple. Jadi kalau ada resiko begitu. Tinggal teman-teman jelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang nasabah. Diajak diskusi. Pak, nanti kalau ada resiko, maka harta ini akan keluar dengan sendirinya. Nah, gimana cara melakukan kegiatan financial planningnya? Ini teman-teman, ya di foto juga boleh. Tapi kalau teman-teman nggak mau foto, nanti teman-teman minta sama dia di situ, minta PDF-nya. Kalau saya selama kerja, ini patokan ini saya ini aja kalau nawarin nawarin portofolio. Contoh yang saya ajak ngobrol usia 60 tahun. Jadi, kalau Bapak usia 60 tahun, maka harta Bapak yang liquid secara manfaat ya, itu 30% nggak boleh kurang. Yang 30% itu apa? Teman-teman tinggal balik ke slide yang sebelumnya. Ini, yang liquid sebelah kiri itu, mulai dari hutang, asuransi, itu. Itu 30% minimal. Yang non-liquid yang mana? Yang sebelah sini, yang non-liquid di slide ini yang dari biru ke kanan. Itu maksimal 70%. Oke? Nah, manfaat saat ini itu yang 30% yang liquid. Manfaat saat nanti itu yang non-liquid yang 70%. Dengan catatan, jika ada resiko, tugas saya adalah memastikan bahwa 30% dari 30%-nya itu bisa cair saat Bapak kena resiko. Paham teman-teman ya? Tugas saya hanya di situ aja. 30% dari 30%-nya. Kalau Bapak kena resiko, itu tugas saya. Contoh, misalnya nih ya teman-teman ya, harta Bapak ada 50 miliar. Maka 30%-nya atau 15 miliar Bapak harus punya produk-produk di dalam dunia keuangan seperti deposito, tabungan, itu boleh. Nah, tugas saya adalah menyiapkan 30% dari 15 miliar itu atau 4,5 miliar.
Jika ada resiko, maka 50 miliar itu, yang 5 miliar, 15 miliar katanya liquid, 4,5 miliar ini bisa diterima oleh yang Bapak tunjuk tanpa harus menunggu hukum waris dan administrasi waris. Kan enak ya? Tugas saya hanya menyiapkan itu. Sementara yang 70%-nya, 15 miliar kurang 4,5, atau 10,5 miliar, itu tugas Bapak untuk mengembangkan dana liquidnya. Jadi nanti sisanya tinggal 35 miliar yang Bapak bisa investasikan di perusahaan, di properti, dan lain sebagainya. Oke? Nah, ada yang hebat teman-teman. 4,5 miliar ini, pertanyaannya, kapan harus dibayar? Kalau dia umur 60, apakah harus dibayar semua? Kan enggak. Nah, pertanyaan saya, untuk mendapatkan likuiditas perlindungan 4,5 miliar, tahu nggak Pak, berapa yang harus Bapak siapkan per tahun selama mungkin 5 tahun, 7 tahun, saya nggak tahu, apa 3 tahun gitu ya. Itu teman-teman. Lucunya untuk menyiapkan 4,5 miliar, yang saya butuhkan hanya mungkin sekitar 500 juta saja per tahun. Nah, jadi uang itu hanya standby di dalam rekening Bapak aja. Jadi teman-teman, kita tuh nggak minta banyak. Gara-gara 500 juta begitu kena resiko, tetap 4,5 miliarnya keluar. Kebutuhannya buat apa? Terserah buat Bapak apa aja. Yang penting kalau Bapak mau kasih ke ibu aja boleh, mau kasih ke anak aja boleh, mau buat likuiditas boleh, mau buat beli rumah baru boleh. Ya teman-teman, catat satu bahasa saya. Ini bahasa yang saya baru mau tulis besok Senin Selasa di Instagram saya. Manusia pengusaha itu selalu berbisnis dengan sebutan generasi perintis. Tahu nggak maksudnya generasi perintis, teman-teman? Generasi di mana kita memulai usaha dengan modal kita sendiri. Nah, harusnya anak kita adalah generasi penerus, bukan perintis, ya. Tapi begitu kita meninggalkan harta, mereka itu tidak bisa jadi generasi penerus. Kenapa? Karena hartanya tidak liquid dan tidak sesuai ekspektasi. Bahkan mereka rata-rata malah jadi generasi perintis baru. Bapaknya kerjanya A, anaknya kerjanya B. Benar nggak teman-teman? Nah, pertanyaan saya, generasi perintis perlu modal kecil atau modal besar? Ayo, silakan teman-teman jawab tuh. Generasi perintis perlu modal kecil, perlu modal besar? Perlu modal besar. Kalau anak kita jadi generasi juga perintis, maka sebutkan produk keuangan yang begitu kena waris, kalau anaknya nggak anak tunggal, mereka akan dapat dengan jumlah yang seperti bapaknya miliki. Nggak ada, teman-teman. Begitu masuk harta waris, harta pasti terbagi dan berkurang. Hanya satu, teman-teman. Produk Pro Heritage adalah produk modal generasi perintis yang paling akurat yang bisa disiapkan hari ini juga tanpa gangguan dari hukum waris. Jadi kita bisa ngasih modal 4,5 miliar tanpa anak harus menerima buat apa? Buat generasi perintis lagi. Jadi modal generasi perintis yang paling mudah, paling murah adalah asuransi. Tuh, teman-teman. Tuh, sales stock luar biasa. Tinggal role play ntar. Oke? Nah, teman-teman. Coba teman-teman lihat di layar ini kan ada nih. Nilainya 60 miliar. Di depan teman-teman ada catatan, di atas pangkuan teman-teman ada buku. Ayo, kasih tahu sama sebelahnya. 60 miliar. Liquid berarti harus berapa? Ngobrol deh tuh. Berarti harus berapa? Pura-pura role play yuk. Sama sebelahnya kalau dia punya 60 miliar berarti berapa duit liquidnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Tulis di kertas, tulis di sebelahnya bilang, kamu punya 60 miliar ya? Berarti 30% kamu harus punya berapa gitu. Berapa teman-teman? Berarti 30% dari 60 miliar? Tahu semua ya? Dah, 18 miliar. Nah, 30% dari 18 miliar adalah 5,4. Kasih tahu sama sebelahnya, sama teman-temannya yang baru juga dikasih tahu. Kenapa dia butuh 5,4 miliar? Kamu mau meninggal, makanya butuh 5,4. Jangan. Biarkan leader di situ melihat teman-teman menceritakan kebutuhan 5,4 miliar buat apa. Ayo, 5,4 miliar buat apa? Kasih tahu teman sebelahnya. Ayo.
5,4 nih kebutuhannya buat apa? Saya pengen tahu teman-teman berhasil mendapatkan ide apa nggak? 5,4 miliar. Nah, nanti saya minta tolong nih sama Bu Elina dari We Agency. Anak baru, khusus yang baru ya, nanti tolong kasih tahu siapa yang bisa memberikan alasan yang paling baik 5,4 miliar ini butuh buat apa? Kasih kirim ke saya alamat rumahnya, saya kirim buku saya gratis dari Jakarta. Oke, saya minta teman-teman tulis di kertas kecil, kumpulin sekarang 1 menit. Ayo, alasannya apa? 5,4 miliar ini dibutuhkan buat apa? Khususnya buat yang baru. Ayo, saya tunggu 1 menit. Tulis di kertas, kumpulkan. Alasannya 5,4 miliar dia butuh likuiditas buat apa? Ini nilai gede loh, nggak nilai kecil. Kumpulkan buat apa? Kertasnya, ya, sudah jalan 20 detik. Nanti begitu nanti dipilih sama We Agency, siapa yang dapat, nanti alamatnya di WhatsApp via Pak Raymond ke saya. Saya kirimin buku saya gratis, biar closingnya sampai akhir tahun bisa dapat Amsterdam dan bisa dapat apa tadi itu? Tulis di grup Bisa aja. dapat apa tadi ya? Jepang, dapat apa lagi tadi tuh? Wah, luar biasa. Chat, chat di WA grup. Gitu. Ya chat di WA Group tuh katanya. Ayo, di chat aja biar cepet. Saya cuma butuh 1 orang aja. Gitu ya. Tapi bukan saya milih ya. Teman-teman aja nanti yang memilih di RW Agency. Saya kirimin buku saya pokoknya. Oke? Nah, berarti dari 18 miliar dikurangi 5,4 miliar, masih ada uang 12,6 miliar yang dia bisa taruh di mana aja terserah dia. Tugas saya adalah membantu menyiapkan budget 5,4 saat ada risiko. Buat apa? Itu alasan teman-teman. Latihannya harus begitu, teman-teman. Oke, jadi sisa non-liquidnya nanti 42 M. Teman-teman lakukan role play ini deh. Ya, dari dana nasabah, biasakan. Teman-teman tiap kali ketemu orang cuman role play itu aja. Kira-kira UP ini buat apa ya? Kira-kira UP ini buat apa ya? Kira-kira UP ini buat apa ya? Latihan begitu aja. Sisanya We Agency telah menyiapkan kelas-kelas alasan yang tadi saya lihat wah luar biasa. Kalah saya sih kalau nyiapin kelas-kelas kayak gitu. Sudah ya, teman-teman sudah tulis semua nanti tinggal dikumpulkan. Udah, bikin aja latihan yang ini tiap hari. Saya setiap hari lakukan kayak gitu. Setiap hari, tapi kalau saya bersama nasabah. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa latihan bagaimana caranya menawarkan UP besar kepada setiap para pemilik aset. Ingat teman-teman, kalau mau terbang tinggi, carilah orang yang punya mimpi tinggi dan harta tinggi. Jangan takut. Kemarin saya datang ke sebuah bank, lucu. Orang ini apa ya, revenue company-nya itu 1 tahun itu putaran uangnya 80 miliar. Pendapatan dia 1 tahun itu sekitar 7 sampai 8 miliar pendapatan dia. Berarti kan rata-rata per bulan kalau saya bagi berarti sekitar, sekitar 600 sampai 700 juta per bulan. Begitu ditawarin produk asuransi sama banknya, ditulisnya cuman proposalnya 50 juta. Aduh, saya bilang, ini sama aja, apa ya, tidak menghargai harga diri orang. Saya bilang, tawarin 2 miliar gitu loh. Pak, nggak kegedean. Saya balikin lagi, itu 50 juta nggak kekecilan. Saya bilang gitu. Mereka nggak berani, teman-teman. Kenapa? Karena orang kaya tuh butuh solusi besar, bukan butuh solusi kecil. Kalau dia ditawarin 50 juta, dia tutup sebelah mata. Saya tanya sama nasabahnya, Pak, Bapak sudah punya polis? Oh, sudah di bank ini saya beli. Berapa waktu itu? Ya, saya beli 2 juta per bulan bantu-bantu RM-nya. Dari perusahaan lain ada saya beli dari seorang agen. Berapa preminya? 120 juta tuh, teman-teman. Saya bilang sama orang banknya tuh kan. Jadi kita nggak boleh kalah mimpi mimpi besar. Karena nasabah butuh solusi. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Memang kalau orang kaya, kenapa kita harus menyiapkan porto sebesar itu dalam warisnya? Karena waktu orang pindahin duit, yang mereka lupa adalah masuk ke dalam solusi yang tadi saya kasih sama teman-teman.
masuk ke dalam solusi harta waris. Apa itu? Manfaat yang tadi teman-teman sudah dapat slide ini. Kalau orang meninggal, itu emas dan asuransi duluan. Tabungan, deposito, account, reksadana belakangan. Dia langsung bilang, saya mah demennya nggak punya duit dan segala macam. Nah, kita baru cerita, teman-teman. Nah, ilmu hard skill yang saya jadikan soft skill. Saya cerita, Pak, orang itu punya perjanjian waktu buka rekening bank. Kalau kata undang-undang nih teman-teman ya, di KUH Perdata Indonesia, perjanjian itu lahir karena sebuah persetujuan yang dibuat atas dasar undang-undang untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi waktu orang bikin rekening bank, orang kan punya gaji ya. Lalu waktu bikin rekening bank, dia tanda tangan formulir ya. Nah, waktu dia tanda tangan formulir, kan rata-rata orang Indonesia tuh begitu tanda tangan formulir nggak dibaca ya formulirnya. Benar nggak teman-teman? Teman-teman ngaku deh, waktu buka rekening formulir di bank dibaca nggak? Saya juga nggak baca sih dulu ya. Tapi yang kita lupa, di dalam formulir itu, sesuai dengan ketentuan perjanjian kata Undang-Undang Indonesia, itu telah diatur kepemilikan dia untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Maksudnya apa, Chief? Contoh, kalau teman-teman prospek ke seorang nasabah yang duitnya banyaknya luar biasa, nasabah prioritas, atau orang kaya, boleh nggak saya, seorang nasabah prioritas, ngambil duit di ATM itu 500 juta? Boleh nggak? Boleh nggak teman-teman? Saya seorang nasabah konglomerat pemilik duit besar di sebuah bank, ngambil duit di ATM sekali tarik itu bisa sampai 500 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena formulir itu sudah menerangkan bahwa bank itu akan memberikan batasan penarikan. Boleh nggak saya di bank memindah bukukan uang sebesar 1 miliar dengan tanpa verifikasi? Boleh nggak? Nggak boleh. Tetap harus verifikasi. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, teman-teman. Dan itu persyaratan. Pertanyaannya, siapa yang diatur dalam persyaratan itu? Ayo, teman-teman. Adalah para pemilik rekening. Kita yang punya rekening. Oke? Nah, lucunya, begitu duit pendapatan kita masuk, ini semua orang kaya di dunia sama. Masuk ke rekening kita, lalu dia belanja aset. Contoh, dia beli properti aja. Dia beli rumah. Wah, dia pilih-pilih. Wah, ini rumah bagus nih, 3 lantai nih. Ada balai bengong di atasnya supaya saya dekat dengan Tuhan kalau saya sembahyang di atas. Kan kurang lebih gitu ya. Wah, saya paling atas deh nanti kalau saya sembahyang gitu. Nah, waktu dia beli properti, dia tanda tangan sebuah formulir lagi. Formulir pembelian properti. Kontrak lagi kan? Di dalam kontrak itu juga diatur untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Yang diatur siapa? Yang diatur adalah yang tanda tangan kontrak. Pertanyaan saya, kalau ada apa-apa dengan para pemilik kontrak, bagaimana dengan para penerima dari pemilik kontrak ini? Apa yang harus mereka lakukan? Adakah mereka tertulis di dalam kontrak-kontrak ini? Nggak ada, teman-teman. Kewajiban itu kenapa tidak diambil oleh bank? Karena itu sudah masuk ke dalam hukum waris. Jadi dia nggak bisa bikin apa-apa. Nah, yang teman-teman suka miss waktu baca kontrak. Nih ya, kalau orang beli rumah dengan cara berhutang, lalu orang ini tutup usia, gimana supaya hutang waktu pembelian rumahnya ini lunas? Caranya adalah beli asuransi. Setiap kali ada orang kredit rumah di bank, maka bank mewajibkan kita memiliki asuransi jiwa kredit. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Jadi kalau nih ada true story nih, ada orang beli rumah di Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Di sana rumah harganya nggak ada yang di bawah 50 miliar, di atas 50 miliar. Sebagai contoh nih orang punya duit dan dia beli rumah lah 50 miliar. Cuman orang ini orang dagang, orang bisnis. Bukan dia nggak punya uang, bisnisnya apa uangnya dipakai buat berbisnis. Dia DP 10 miliar, cash, dia datang ke bank, dia punya standby loan, dia pinjam 40 miliar, kredit hanya 5 tahun supaya cash flow-nya jalan. Nggak ada yang salah dong teman-teman ya. Boleh dong ya. Oh, bank juga senang ngasih kredit begitu. Kenapa? Eh, bank bisa menyalurkan kredit itu bank dapat untung. Dan kebetulan nasabahnya mau. Lalu ditawarkanlah asuransi.
Dia harus nambah biaya. Oh, dibayar teman-teman. Karena apa? Yang penting oleh seorang pengusaha itu cash flow. Bukan dia nggak punya duit, sekali lagi. Cash flow lebih penting. Dia bayar asuransinya. Saya mau tanya sama teman-teman leader yang ada di situ, jika ada proses hutang di bank, asuransinya harus instant approval. Maka resiko apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan asuransi jika hari ini jam 10 ada orang mengajukan beli asuransi dengan UP 40 miliar, hanya dalam tempo 5 menit asuransi harus setuju. Kira-kira asuransi akan menghadapi resiko besar nggak untuk mengapprove 40 miliar? Besar ya. Kita aja jadi agen UP berapa miliar begitu cek medis, cek ini, cek itu butuh waktu kadang-kadang 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Betul nggak? Curcol nih. Betul ya? Nah, gimana ceritanya kalau orang pinjam duit buat beli rumah, kenapa mereka bisa cepat? Karena ada sesuatu yang disyaratkan dalam kontrak perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Perusahaan asuransi juga nggak bodoh, teman-teman. Dia nggak mau ada orang pinjam duit beli rumah, orang yang udah sakit bakal meninggal, terus dia beli asuransi, terus diganti. Nggak ada. Maka, karena banyak orang yang nggak baca tanda tangan formulir perjanjian, orang yang beli rumah di PIK ini tiba-tiba tahun pertama tutup usia. Hutangnya 40 miliar. Dia punya asuransi, dan asuransinya tidak bisa bayar. Kenapa? Karena underwriting rules-nya. Begitu nasabah yang mendadak beli rumah di instant approval UP tinggi, maka kami perusahaan asuransi tidak akan bayar jika terjadi di tahun pertama. Nah, lu. Tuh, karena nggak baca peraturan teman-teman. Saya tahun lalu ya beli kantor Soho di daerah BSD. Saya baca, wah itu apa notarisnya udah marah-marah. Pak Henry cepetan, ini mesti cepet bacanya. Enggak, saya baca 4 jam dan pasal itu muncul. Dan saya tanya sama notaris, notarisnya bilang itu bukan urusan saya, tapi ini urusan anak saya. Kalau saya kenapa-napa, properti ini harusnya punya keluarga, bukan punya bank balik. Enggak, bukan terus dilelang, enggak. Karena manfaat yang di kepala saya, kalau saya kenapa-napa, properti ini lunas, punya anak, punya istri. Bukan saya kembalikan di lelang ke bank. Ini kontrak bilangnya apa kalau saya kenapa tahun pertama? Tidak diganti. Apa yang terjadi? Hari itu langsung saya buka lagi polis asuransi. Saya bayar tuh 128 juta. Waduh, kenapa? Karena kalau ada apa-apa, saya nggak mau properti ini balik. Karena di kepala saya ini harus diterima sama yang nerima. Paham ya teman-teman ya? Di mana saya bisa cari UP gede? Hanya di produk-produk yang menawarkan uang pertanggungan besar. Kan hanya itu, teman-teman. Ya, waktu itu Pro Heritage belum keluar sih ya. Maka saya cari di tempat yang lain yang bisa ngasih UP besar gitu. Udah, jadi teman-teman, ini yang tinggal kita omongin. Nah, income ini yang buat belanja ini, yang buat beli aset ini, yang berbuat sesuatu ini, dan tidak berbuat sesuatu ini juga punya tantangan baru. Income-nya harus dipotong pajak dulu. Sebab kalau dia nggak dipotong pajak, maka yang nomor satu ini berubah jadi hutang pajak. Jadi kalau besok ditanya, asuransi itu adalah produk yang diperiksa pajak nggak? Jawabannya tidak. Yang diperiksa pajak adalah sumber buat bayar preminya. Paham teman-teman ya? Jadi sumber uang buat bayar preminya itu yang diperiksa. Asuransi mah nggak bakal diperiksa. Jadi yang dikejar-kejar itu sumber uang buat bayar preminya. Nah, pendapatan kita nanti berubah jadi pengeluaran. Pengeluaran dibagi dua, pengeluaran aset dan pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran-pengeluaran ini di dalam hukum harta berubah, aset berubah jadi aset, biaya berubah jadi biaya. Dan kedudukan asuransi bukan di aset, tapi di biaya. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal jelaskan sama nasabah. Tugas saya adalah jika ada resiko, maka aset Bapak tetap pindah ke keluarga tanpa ada pengurangan biaya. Karena itu tugas saya. Mau yang pindah aset pribadi, mau yang pindah aset usaha, dia akan dijadikan pendapatan baru buat si penerimanya. Adalah sebenarnya
cuma mau melindungi putaran ini aja. Nanti yang nerima nih si penerima UP asuransi, sama pertanyaannya, kamu punya pendapatan gross nggak? Oh punya. Punya pendapatan gross dipotong pajak nggak? Oh punya. Beli aset nggak? Oh beli. Beli biaya? Oh beli. Cuman dengan adanya asuransi, UP asuransi tidak masuk ke pendapatan gross, tapi masuknya ke pendapatan net. Jadi, begitu nanti asuransi diterima, maka hanya ada dua formulir yang teman-teman harus pahami di dalam melihat asuransi di SPT. Ya, satu sebagai biaya, dua sebagai pendapatan. Caranya gimana? Begitu beli asuransi, tuh tulis harta pada akhir tahun. Saya beli polis. Tuh saya beli polis buat apa aja. Dah, nanti begitu keluar duitnya, mau dia manfaat atau mau dia UP, masukin ke sini. Nah ini boleh teman-teman foto atau teman-teman minta nanti. Ini juga slide cortex nih ya teman-teman ya. Kenapa ditulis seperti ini? Nanti jagoan Iron Man keluarnya kurang lebih 30 menit lagi. Gitu ya. Ditulislah klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Ada tulisannya dimasukin ke situ. Kalau teman-teman keluar duit dari prudensialnya besarnya luar biasa dimasukin ke situ, maka tulisan judulnya apa? Memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak. Keren nggak tuh? Asuransi itu selalu begitu teman-teman. Paham ya? Jadi kita mau ngasih solusi nasabah ada sesuatu yang liquid. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman mulai tercerahkan nih. Oh iya berarti saya bisa ngasih UP segede-gedenya dong ya. Iya. Barulah ngobrol sama nasabah. Pak, saya stokin. Pakai apa namanya slide yang ini tadi nih. Sebagai apa ya? Bahan role play dengan nasabah. Ngobrol. Pemilik harta sama penerima harta harus sinkron. Saya suka nanya gini. Oke Pak, kalau gitu saya mau nanya. Bapak kan pemilik perusahaan ya? Iya. Bapak usaha udah berapa lama? Cari itu kayak tadi tuh. Bapak, istri, dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, Bapak ini bikin usaha tuh sama siapa sih? Sama teman atau sama saudara sih? Oh, saya sama teman. Oh, sama saudara. Teman-teman cerita apapun yang dia kasih tahu, telan aja. Oh, sama teman. Tanya, kenapa sama teman, Pak? Kenapa sama saudara, Pak? Tanya, jelaskan apa? Biar dia jelaskan apa yang dia mau jelaskan. Sudah. Dengan slide yang tadi, teman-teman kasih kata kunci baru. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, kira-kira Bapak kan generasi satu atau generasi perintis? Bapak akan ngobrol sama anak Bapak. Coba pertanyaan yang sama Bapak tanya sama anak Bapak deh hari ini. Kira-kira menurut Bapak, anak Bapak akan jawab apa ya? Kalau Bapaknya meninggalkan usaha, enaknya meninggalkan usaha yang Bapak inisiasi, Bapak rintis bersama teman atau bersama saudara? Nah, kalau teman-teman saya tanya sekarang, kalau kita nih akan menerima usaha dari orang tua kita, enaknya tuh kita menerima usaha dari orang tua kita yang berkongsi sama teman apa sama saudara. Apapun jawabannya teman-teman telan aja. Mau berbeda syukur, mau sama pun syukur nggak apa-apa. Kenapa? Karena artinya kalau dia jawabannya berbeda, teman-teman sudah punya kunci masalah baru. Dan survei membuktikan bahwa jawaban berbedanya itu mendekati 80%. Yang jawabannya sama saudara kena sama saudara itu hampir 20%. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sama gimana? Kalau sama teman-teman maju atau lanjut atau sama beda juga teman-teman lanjut. Oh oke Pak, saya simpan jawaban si pemilik harta sama penerima usaha. Tapi kalau saya tanya sekarang sama Bapak, Bapak kan punya aset banyak gitu ya. Kalau hari ini nih Bapak punya aset, memiliki aset dan bisa memilih aset baru, pilih salah satu Pak. Sebenarnya enakan saya hari ini punya rumah apa punya deposito? Tanya aja sama dia. Enakan hari ini saya punya rumah atau saya hari ini saya punya deposito? Dengan berbagai macam alasan, terserah dia jawabannya apa, telan aja. Namun pertanyaan berikutnya, Pak, buat anak yang akan menerima harta dari orang tua, pilih salah satu. Anak tuh enakan terima rumah apa enakan terima deposito? Dan orang biasanya jawab terima deposito. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Saya mau cerita nih. Ini baru kejadian, demi Tuhan saya tidak bohong. Tadi malam, jam 8 malam, saya baru ketemu sama seorang artis. Dia bilang begini, Pak,
Saya heran, kenapa mama saya meninggalkan uang begitu banyak buat saya, seorang artis yang menurut saya cukup bisa mencari banyak uang. Saya maunya rumah. Kenapa? Di rumah itu tersimpan memori saya dengan almarhum papa saya dan masih ada mama saya di sana. Begitu mama saya nggak ada, saya maunya rumah, saya nggak mau duit. Tapi kenapa mama saya memaksa saya untuk mengiyakan saya menjual rumah dan dibagi hari ini ke saudara saya? Coba ya teman. Itu true story tadi malam. Yang kalau tadi malam saya tidak damaikan pendapat itu, mereka akan berakhir di kantor polisi. Tadi malam saya baru ketemu dengan artis itu. Wah, luar biasa teman-teman. Ada anak artis yang malah pengennya rumah bukan deposito. Saya tahu duit mama papa banyak, tapi saya mau menyimpan memori rumah. Pertanyaan saya teman-teman, jika itu menjadi pilihan, kira-kira ada yang akan tersandera nggak warisnya? Kalau misalnya teman-teman punya saudara, sementara teman-teman pengen rumahnya, saudara itu pengen duitnya. Nah, di rumah itu kan ada duitnya juga. Berarti kalau saudaranya punya mau duitnya, rumah itu harus dijual. Jika di antara anak ada satu saja yang tidak mau menjual rumah, bukan masalah kasus Leoni sekarang. Kasus Leoni itu dia nggak punya duit balik nama. Sekarang kasus manfaatnya adalah anak tidak mau melepaskan rumahnya. Duit dia punya. BPHTB dia bisa bayar. Apa yang akan terjadi? Maka terbengkalailah harta waris anak yang lain. Pertanyaan power statementnya. Ada nggak produk yang bisa menggantikan nilai rumah yang sangat besar yang bisa dibayar hari ini oleh mamanya dengan hanya biaya yang lebih murah? Ada nggak? Jadi jawabannya apa teman-teman produknya? Yang bisa membantu mamanya menyelamatkan harta waris yang mungkin jadi bahan rebutan. Cuma satu. Apa teman-teman? Pro heritage. Yang bisa memberikan uang pertambahan besar. Paham ya? Karena apa? Karena jika tidak, maka waris itu berubah teman-teman. Berubah jadi apa? Jadi kalau orang tua tutup usia, harta apapun termasuk rumah, itu si mama sebenarnya hanya punya hak 50% dan setengahnya lagi harus dibagikan kepada anak yang lain. Sementara pertanyaannya ada anak yang pengennya menempati lebih lama, bahkan mamanya mau pengen dijual aja. Nah, anak ini nggak mau jual. Resikonya di mana? Artinya resiko setengah dari harga rumah itu menjadi resiko terbesar. Orang ngomong BPHTB mah kecil. Jadi mulai hari ini prospeklah semua para pemilik rumah bilang bahwa Pro Heritage bisa membantu memberikan solusi atas harta waris dari setengah nilai rumah yang mungkin menjadi masalah saat pembagian waris. BPHTB mah kecil. Paham ya teman-teman ya? Wah, langsung gede tuh UP. UP itu bukan untuk BPHTB. UP itu adalah solusi lebih besar. Bayangin teman-teman, jika teman-teman prospek, orang yang punya rumah di Surabaya harganya 10 miliar, yang BPHTB itu harusnya ngobrolnya adalah, apa ya, 10 miliar kali 5% 500 juta, kali ini UP-nya langsung naik 10 miliar, plus langsung jadi 5 miliar UP. Karena dipikirin otak dia benar juga ya. Kejadian 2 bulan 3 bulan yang lalu, saya ke Lampung, ketemu dengan seorang klien yang diundang oleh sebuah bank. Dia bilang apa? Saya terpaksa harus mempanti jompokan mama saya. Kaget saya langsung. Kenapa, Bu? Karena harta mama saya itu di Jakarta besarnya luar biasa, Pak. Papa saya meninggal. Kami punya hak di atas tanah dan propertinya yang papa tinggalkan buat mama dan kami. Sementara bisnis sedang merosot, akses kami, anak lima ini, hanyalah dari aset itu. Mama sudah 79 tahun dan sudah mulai tua renta. Akhirnya kami bersepakat menggugat mamah kami ke pengadilan karena dia sudah tidak sanggup berpikir dan tanda tangan dan sudah mulai demensia. Kami panti jompokan dan sisa uang yang dari penjualan propertinya kami jadikan untuk usaha. Kejam gak tuh ada anak begitu teman-teman? Langsung saya bilang sama banknya, kenapa sih nasabah kayak gini diundang? Tapi saya nggak bisa akal teman-teman. Saya bilang, Bu, kesian ya.
ada sebuah pengalaman hidup yang ibu harus lalui. Saya udah pernah cerita sama teman-temannya, orang ngomong negatif, kita jangan ngomong positif, kita ikut negatif. Saya balikin lagi. Dan kalau bisa, Bu, hal yang negatif yang ibu rasakan ini jangan terjadi negatif ini ke diri ibu. Karena saya percaya karma. Bilang itu aja. Kalau suatu hari anak ibu butuh juga yang seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Maka saya cuma bisa menawarkan sebuah program buat ibu, uang liquid yang bisa ibu pakai, nanti kalau kita ada apa-apa, agar anak tidak perlu mempanti kita. Saya gituin teman-teman. Pulang dari Lampung, orang nasabahnya langsung cerita sama orang banknya, dia bilang, berapa sih untuk yang kayak begitu? 500 juta langsung satu polis, teman-teman. Coba bayangin. Serem ya, satu polis 500 juta. Jadi kalau teman-teman bisa role play sama nasabah ngomong kayak begitu, bentuk tunai dengan role play yang baik, maka teman-teman bisa mendapatkan UP besar. Sebelum saya lanjut, dapat sesuatu yang baru nggak? Kalau dapat sesuatu yang baru, boleh tepuk tangan teman-teman, sepi banget. Dari layar tepuk tangan, sepi banget saya lihat dari tadi. Soalnya saya nggak di situ. Kalau saya di situ, saya seneng deh. Saya bisa ngelawak, saya bisa macam-macam. Seru. Oke, lanjut ya. Nah, tadi teman-teman udah tahu tuh. Jawabannya gini. Ah, udahlah Pak Henry, nggak usah capek-capek. Saya punyanya deposito. Deposito kan liquid. Nah, ini baru pelajaran teman-teman. Ini terjadi bagi orang yang petani bunga. Petani bunga tahu ya, orang yang suka naruhnya di tabungan deposito. Mereka buka deposito, tarangan formulir, dan lain sebagainya. Di mana yang tadi teman-teman udah pelajari, ada administrasi. Begitu pemilik deposito tutup usia, maka ada administrasi risiko yang harus dilakukan oleh para penerima uang di deposito seseorang. Dia ngurusnya kemana teman-teman? Ke notaris. Jadi para penerima harta itu harus ngurus ke notaris. Untuk mencairkan deposito, dia nggak bisa datang sendiri. Walaupun anak tunggal, tetap harus ke notaris. Disiapkanlah dokumen-dokumen hukum ini. Lalu notaris akan melakukan kegiatan administrasi bersama para penerima harta. Yang dibutuhkan oleh bank itu hanya dua surat. Surat keterangan waris sama surat kuasa pencairan. Notaris langsung cerita, Bapak Ibu, ayo, siapa yang tutup usia? Oh, ini suami saya. Ya udah Bu, siapkan dokumennya. Saya minta rekening mana? Ini. Akte kematiannya ini. Akte kelahiran Bapak ini. Buku kawin apa segala macam. Coba disiapkan. Begitu lagi dia sambil mencek dokumen, teman-teman dia bilang gini, Bu, ini yang meninggal benar suami Ibu ya? Benar suami saya. Kenapa? Lucu ya Bu, di akte perkawinan Ibu, sorry, di akte kematian Bapak, di KTP Bapak itu tulisannya Sugiono. Sementara akte kelahiran Bapak tulisannya Soegiono. Typo. Ayo, teman-teman, kalau ada dokumen typo atau tidak sama namanya dengan dokumen harta dan dokumen kependudukan, siapa yang bisa memperbaiki dokumen itu? Notaris boleh? Nggak boleh. Yang boleh adalah pengadilan. Nah, orang Indonesia ini lucu. Nikah nama suaminya ngikut di KTP. Lalu ada tambahan-tambahan nama di saat kita sudah nanti diberkati dan lain sebagainya, ada tambahan-tambahan nama. Nama marga ikut-ikut di sana. Lalu apa yang terjadi? Berbedalah dokumen hukum sama dokumen kependudukan. Itu teman-teman. Dan dokumen aset berbeda. Typo. Nggak bisa dirubah-rubah dengan sederhana. Harus ke pengadilan. Dan lucunya ditanya, nah ibu ini siapa? Saya istrinya. Buku nikahnya ada itu Pak Hakim. Kami nikahnya nikah siri. Kami nikahnya nikah agama. Walaupun sah secara agama, sah secara negara, tapi nggak ada dokumen akte nikahnya. Maka gimana cara ngurus akte nikah kalau orangnya sudah meninggal? Harus ke pengadilan. Otomatis kalau buku nikahnya nggak ada, anaknya juga nggak ada akte kelahiran apa, bapaknya nggak akan ada di akte kelahiran anaknya, dan seterusnya masih banyak lagi kasus-kasus seperti itu teman-teman. Artinya proses administrasi yang harus dilalui itu tidak mudah. Itu teman-teman. Saya sering cerita pengalaman pribadi saya dengan istri saya. Ya, istri saya ini anak tunggal, tapi waktu mau mencairkan dokumen tabungan papanya,
Ditanya sama notaris, sama bantuan kelurahan, ini dikasih semua, notaris anak tunggal. Tapi nyampe ke bank, itu nggak diterima dokumen itu. Kenapa? Karena bank taunya istri saya bukan anak tunggal. Lah, kok beda? Kenapa beda? Teman-teman tahu ya, sekarang di Indonesia itu pendidikan ada sistem namanya zonasi. Tahu ya? Jadi di sebelah rumah mertua saya itu ada SMA favorit 3 4. Untuk mendaftar ke SMA favorit, yang diterima adalah anak yang sekolahnya dan rumah kediamannya itu paling dekat. Maka dititipkanlah sepupu istri saya ke dalam kartu keluarga apa mertua saya. Dan saat itu saya baca di kartu keluarga ada 3 nama sepupu yang dalam kartu keluarga disebut anak kandung, dibikin prakarya. Dan begitu kartu keluarga disubmit ke bank sebagai persyaratan buka rekening, bank taunya anaknya jadi nggak satu. Kan terjadi perbedaan kan? Maka bikin penetapan pengadilan. Untuk mencairkan uang yang nggak nyampe 100 juta, kami harus menunggu 9 bulan. Bayangin teman-teman. Jadi itu nggak simple. Jelaskan sama nasabah, saya datang nggak bisa bantu itu Pak, tapi saya bisa antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, karena resiko nggak ada yang tahu. Saya datang cuma satu, saya akan siapkan sebuah formulir di mana Bapak bayar biayanya saja, nanti akan ada keluar duit baru yang nggak akan ditanya tuh sama yang siapapun. Yang nerima hanya perlu masukin ke dalam perusahaan saya sebuah akte kematian sama penyebab kematian, diagnosa dokter dan lain sebagainya, diverifikasi 14 hari keluar. Nggak pakai hukum waris, Bapak tunjuk salah satu anak, nggak harus bikin surat kuasa, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kira-kira enak nggak kalau punya program seperti itu, teman-teman? Dan saya selalu cerita, ini Pak, saya selalu menyarankan kepada nasabah saya untuk membuat sebuah deposito saat resiko. Joint account saat resiko. Orang hanya tahu joint account saat hidup. Tapi joint account saat resiko mereka belum pernah ditawarkan. Nah, saya menawarkan sebuah program joint account saat resiko. Bapak bayar preminya, Bapak bayar biayanya. Nanti kalau Bapak punya duit di bank ada 10 miliar, saya bisa pindahkan 3 miliar ke nama yang Bapak tunjuk tanpa masuk hukum waris dengan waktu yang paling cepat dibanding deposito. Coba teman-teman. Jadi produksinya UP itu bukan 100 juta, 200 juta. Wah, miliaran. Langsung jelasin, wah Pak, kalau rumah, deposito, tabungan, saham, semua. Bapak punya nilai berapapun yang mau pindah nanti, sum total aset Bapak 50 miliar, Bapak pindah itu pakai hukum waris. Saya enggak. Dari 50 miliar total aset Bapak, saya bisa siapkan 10 miliar harta baru tanpa masuk-masuk hukum waris. Dan Bapak bisa tunjuk siapapun yang Bapak mau. Keren nggak tuh teman-teman? Sampai saat ini ada yang dapat sesuatu hal yang baru? Dapat ya? Ini soalnya ada 160 slide kalau saya bahas sampai jam 3 sore. Gitu. Ini masih mau lanjut nggak kira-kira? Masih mau dapat sesuatu hal yang baru nggak? Masih ya? Mau, Oh, mau. mau. Oke, kita lanjut. Saya masih ada 2 insight lagi soalnya. Nah, gimana kalau kita mau ngasih harta tapi nilainya beda-beda? Kan orang tua gitu ya, mau ngasih anak perempuannya lebih besar, anak lakinya lebih besar, kan gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman nggak usah bahas kayak gitu. Teman-teman bahas satu hal aja. Tadi kita udah kasih lihat slide ini nih. Kalau orang nggak ngurus waris, maka perdata, agama, dan adat itu akan ngatur harta. Saya udah pernah kasih slide ini sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita belajar lagi. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, harus tahu. Kalau dia non-Muslim, mau apapun hartanya ya, mau dia saham, rumah, apapun. Begitu dia non-muslim, setengah hartanya tuh akan dibagi ke istrinya dulu. Jadi contoh ada 10 miliar total aset, setengah tuh akan dikasih ke istrinya. Setengahnya lagi kemana? Kalau anaknya 2, setengahnya lagi dikasih ke istri dan 2 anak. Dibagi 3. Inilah hukum perdata. Tapi begitu masuk hukum Islam beda lagi. Kalau di Islam gimana? Dan hukum Islam tuh punya aturan main sendiri, namanya hukum faraid. Jadi kalau ada orang Islam meninggal dunia, contoh 10 miliar, maka istri cuma dapat 1/8. Sisanya dibagi kedua anak. Itu pun kalau ada anaknya laki baru habis. Kalau nggak ada anak laki, dia akan cari tuh pembagi habis. Artinya, kalau teman-teman prospek, jangan pilih-pilih siapapun. Begitu teman-teman dapat yang agama Islam harus seneng deh. Kenapa? Karena umat Islam tuh biasanya kalau mengomong harta waris, dia berpatokannya sama hukum perdata.
Maksudnya apa nih loh teman-teman? Jadi kalau di dalam hukum perdata, istri itu dapat bagiannya lebih besar. Di dalam hukum Islam, istri dapatnya bagian yang lebih kecil. Saya mau tanya sama teman-teman, lebih kuat hukum perdata, apa lebih kuat hukum agama? Ayo, ini kan nilai yang berbeda ya, yang didapat oleh seorang wanita. Apalagi anak. Di dalam perdata, anak perempuan dapatnya sama besarnya seperti anak laki. Di hukum Islam, anak perempuan dapatnya lebih kecil dari anak laki. Pertanyaan saya, hukum mana yang lebih kuat? Agama atau perdata? Ayo teman-teman. Menurut teman-teman mana yang lebih kuat? Kasak kusuk deh sama nasabahnya. Oke? Begitu teman-teman ngobrol kayak begini, kan kita nggak bukan ngurusin hukum agama, hukum. Kita bukan ahli hukum, kita bukan ustadz, kita bukan pemuka agama gitu ya. Tapi yang saya tahu, cuman ini aja teman-teman. Di dalam hukum Islam selalu tertulis bahwa apapun yang kamu bagi dalam harta waris, jika kamu ikutin apa kata Al-Quran, maka kamu akan masuk surga. Al-Quran tuh bilang istri dapatnya cuma seperdelapan, anak perempuan dapatnya lebih kecil. Itu aja. Tapi kalau kamu nggak ikutin apa kata Al-Quran, kamu memilih perdata negara, hukumnya sederhana. Apabila kamu ikut hukum negara, hukum yang lain selain Al-Quran, maka kamu akan masuk neraka, kekal lagi di dalamnya. Nah loh, mau nggak? Ini kata Al-Quran loh, kata buku Kitab Suci Agama Islam. Nah sekarang pilihannya, kalau kita perempuan, hukum dunia, maunya perempuan dapat lebih gede nggak? Kan kita bukan sekali lagi ya, karena ahli agama bukan ahli hukum. Hukum Indonesia bilang perempuan dapatnya setengah. Betul, itu hukum perdata. Tapi agama bilang seperdelapan. Saya nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Cuman kebetulan saya bilang gini, setahu saya bisa bantu. Teman-teman lihat deh, kalau hartanya dia 10 miliar, kalau pakai hukum perdata, terimanya 5 miliar. Kalau dia pakai hukum agama, terimanya cuma 1.250.000.000. Ada selisih, teman-teman. Berapa selisihnya? 3.750.000.000. Hanya setengah hartanya saja selisihnya sudah 3,75 miliar. Di mana dia bisa cari yang tidak melanggar hukum? Jawabannya cuma satu, teman-teman, power statementnya. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin melebihkan harta, Bapak Ibu ingin memberikan nilai lebih yang tidak melanggar Al-Quran, Bapak Ibu ingin memberikan nilai harta lebih kepada perempuan. Cintalah sama prudensial, karena prudensial bisa bantu memberikan nilai kepada para wanita tanpa harus takut masuk neraka. Tuh, hebat nggak prudensial? Canggih nggak? Sales stock tuh teman-teman, lemes tuh. Keren ya? Berapa nilainya? Ya, kalau cuma 500 juta mah teman-teman nggak usah jual prudensial. 500 juta dia bisa cari kalau cuma lebih 500 juta. Tapi begitu melebihkan 3,7 miliar, waduh. Cari deh tuh 3,7 miliar. Karena untuk memberikan nilai 3,7 miliar, seseorang harus punya 3,7 miliar. Prudensial bisa bantu memberikan 3,7 miliar hanya dengan modal nggak sampai 1 miliar. Dari mana teman-teman bisa dapat produk kayak gitu? Betul nggak? Keren nggak sih kira-kira tuh ya produk Pro Heritage ya? Luar biasa begitu saya lihat juga. Duh, serem gitu. Itulah produk orang kaya. Nah pertanyaannya produk ini wajib dimiliki sama orang kaya nggak? Wajib ya. Tapi kenapa mereka nggak mau? Karena mereka nggak paham aja sih teman-teman. Nah nggak paham apa? Ini yang saya selalu ceritakan sama orang. Yang teman-teman tawarkan bukan produk, tapi program. Apapun yang mereka beli, produk apapun di dunia ini, semua adalah produk perjanjian. Sekali lagi teman-teman, ini jagoannya. Produk perjanjian. Kata Undang-Undang Negara Indonesia, sebuah perikatan itu lahir karena ada sesuatu yang disetujui dikarenakan undang-undang. Dan sesuatu itu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dan undang-undang bilang sama kita semua, kalian bikin gih sebuah perikatan bersyarat yang digantungkan atas sebuah peristiwa yang mungkin atau memang belum terjadi, yaitu resiko. Baik di mana dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan sampai terjadinya resiko itu, ya apa, meninggal dan sakit, atau dengan membatalkan perikatan itu baru keluar tuh duit gitu. Boleh negara mensyaratkan itu. Jadi Bapak Ibu bilang sama klien,
Bapak Ibu, saya itu mau bilang begini, bahwa Bapak Ibu tuh bisa meninggalkan harta saat resiko terjadi. Di mana yang saya mau ceritakan adalah harta yang Bapak Ibu punya, ini sudah Bapak Ibu bikin persyaratan semua. Sudah, Bapak Ibu sudah perjanjian semua. Saya datang mau menawarkan satu kontrak yang resikonya belum ada, justru nanti resikonya nanti. Dan resiko nanti inilah baru berlaku perjanjian ini. Kan lucu ya? Boleh kok. Jadi berlaku perjanjian ini saat ada resiko. Itu boleh kata undang-undang. Nah, rumah deposito tabungan saham itu nggak boleh. Kenapa? Karena Bapak sudah tanda tangan duluan. Tujuannya bukan untuk saat resiko, tapi saat ini dan saat nanti. Maka saya terbitkanlah sebuah kontrak untuk saat resiko terjadi, maka Bapak tinggal bayar biayanya saja. Dan lucunya, Pak, undang-undang bilang apa? Apabila Bapak bikin persetujuan itu yang dibuat secara undang-undang pasal 1253, maka dia berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik lagi sesuai dengan boleh bisa ditarik hanya dengan membatalkan perjanjian itu dari dua belah pihak. Jadi tidak ada hukum waris sekalipun yang dapat menggagalkan produk perjanjian ini. Jadi tidak bisa digugat, tidak bisa digugat, tidak bisa dituntut, tidak bisa dituntut. No nuntut boleh tapi tidak menang karena dia sudah berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Itulah kenapa asuransi harus masuk di porto Bapak. Supaya sebagian kecil harta Bapak tidak bisa digugat. Pasti cair, tepat waktu, taat hukum, dan sederhana administrasinya. Kan gitu teman-teman. Jagoan keluarnya belakangan. Ini kenapa asuransi disebut bukan aset. Dari awal sudah disebutkan di slide yang teman-teman tadi sudah simpan di foto, bahwa yang namanya asuransi cair secara administrasi sejak awal, beserta dengan emas dan hutang. Sisanya, semua yang tadi mulai dari tabungan sampai konflik harta, itu semua Bapak Ibu sudah tanda tangan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang masih Bapak bisa atur untuk masa depan Bapak adalah tinggal asuransinya saja. Semakin besar nilai pertanggungan Bapak, maka semakin akan liquidlah uang Bapak bagi para penerimanya. Jadi ingat ya teman-teman ya, asuransi sekali lagi bukan paper aset, kurang lengkap. Asuransi adalah paper aset bagi penerimanya. Asuransi adalah modal perintis bagi penerima manfaat. Gitu teman-teman. Seru ya. Kalau kita bisa belajar kenapa portofolio ini justru semakin kaya, orang semakin butuh, semakin harus punya. Karena nggak ada orang kaya yang mau membagi harta. Orang kaya ingin melebihkan harta buat siapapun. Nah, tugas kita membantu mewujudkan itu dengan dasar perjanjian yang paling gampang. Kan gitu, teman-teman. Tinggal cerita sama dia. Paling pertanyaannya katanya nggak asuransi nggak ada pajaknya. Kan gitu ya. Makanya Pak, aset waris yang Bapak tulis di sini, mau dia rumah, saham, semua, pastikan ada di SPT. Ntar asuransi diperiksa pajak lagi. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Teman-teman ini pernah saya kasih ke teman-teman. Lihat, ada nggak pertanyaan di sini? Ini konteks nih, teman-teman. Ada nggak pertanyaan asuransi dalam pajak? Nggak ada. Ah, udahlah, Pak Henry. Saya sembunyiin aja di nama keluarga saya. Ketahuan nama keluarga ada. Oh, saya sembunyiin aja data saya di bank yang lain. Oh, ketahuan data bank semua muncul. Oh, saya sembunyikan di dalam usaha saya. Oh, ada kelihatan aktivitas saudara. Asuransinya di mana? Asuransi tidak ada, teman-teman. Tidak muncul di dalam SPT kita. Kenapa tidak muncul? Dia akan muncul begitu kita punya UP 1 miliar ke atas. Muncul dong, muncul. Sebagai apa? Sebagai harta yang belum terbagi. Di dalam sistem Cortex, teman-teman bisa lihat, di sini ada tulisan. Di sebelah hubungan keluarga, kelihatannya ada panah. Individual or undivided inheritance. Itu adalah asuransi. Kok tulisannya undivided inheritance? Itu adalah UP yang belum terbagi. UP yang belum pindah. Loh, kok orang pajak tahu UP-nya? Nah, ini teman-teman yang bahagia dari perusahaan asuransi.
Di dalam dunia asuransi, diwajibkanlah kepada setiap perusahaan asuransi untuk melaporkan siapapun nasabah yang dimilikinya yang UP-nya di atas 1 miliar. Tapi tidak diwajibkan untuk menginformasikan berapa preminya. Beda dengan yang di atas tuh, dengan yang bank. Kalau bank apa? Kalau bank yang dilaporkan bukan hanya saldo 1 miliar, termasuk transaksinya. Jadi jawaban kalau kenapa asuransi dikejar pajak tidak ada, karena yang dikejar itu bukan transaksi asuransi. Yang dikejar adalah sumber preminya waktu dia transfer dari bank. Itu duit apa ya? Kok duit itu nggak ada di SPT ya? Itu teman-teman. Jadi asuransi itu bukan trigger pemeriksaan pajak. Paham ya? Jadi kenapa asuransi? Tugas saya cuma satu, Pak. Balik lagi dari tadi. Tugas saya memastikan bahwa saya dari We Agency adalah salah seorang praktisi keuangan yang siap menyediakan perlindungan nilai tunai yang sangat besar dengan biaya terjangkau, yang secara waktu dia akan paling cepat cair, secara administrasi dia akan paling cepat pencairannya, dan lucunya dia bukan aset, dia adalah perjanjian. Satu undang-undang baru sebagai modal teman-teman di agency dari seluruh prudensial saya baru kasih lihat undang-undang ini di sini bilang kami datang membawa perjanjian hukum dagang sesuai dengan hukum dagang Indonesia pasal 246. Asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian di mana penanggung atau perusahaan asuransi akan mengganti kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan dan diderita oleh tertanggung akibat sebuah peristiwa yang tidak pasti dengan imbalan pembayaran premi. Nggak ada yang bilang dia aset. Dikonfirmasi sama OJK juga sama. Dan lucunya undang-undang pajak bilangnya dia adalah harta yang dikecualikan dari pajak jika terjadi resiko. Tuh. Dan sekali lagi saya cuma terangkan bahwa apabila prudensial memiliki sebuah produk yang memberikan manfaat hidup, nilai tunai yang diberikan berupa keuntungan, itu pun dikecualikan dari objek pajak. Dia tetap bebas pajak. Tinggal tugas para pembeli adalah melapor di SPT. Kan gitu ya teman-teman. Jadi pastikan orang-orang ini punya. Lalu Chief, nasabah saya ini mau tapi tetap ngeyel. Ngeyel apa? Lah saya nih punya duit sebenarnya. Besar. Saya punya duit tunai 20 miliar. Yang di SPT itu 15 miliar. Yang 5 nggak di SPT. Bisa nggak kamu hilangkan yang 5 miliar? Jawabannya tidak bisa. Pakai slide ini teman-teman. Jadi apa yang terjadi? Yang 15 miliar ini aman, Pak, nggak ada resiko. Tapi yang 5 miliar ini ada resiko. Resikonya apa? Resikonya 1 miliar 750 juta. Nah, Bapak mau bayar saya pakai yang ini? Ya jangan, pasti ketahuan. Kenapa? Waktu Bapak transaksikan ini ketahuan. Kalau Bapak nggak bayarkan, ya ketahuannya nanti. Karena dua pilihan. Kalau Bapak bayarkan saat ini ke saya, maka ini ketahuan langsung ada duit ini. Tapi kalau Bapak nggak bayarkan ke saya, maka yang akan terima risiko 1,7 miliar ini siapa teman-teman? Ahli warisnya kan? Dia terima duit 5 miliar, sama aja risikonya 1,7 miliar. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Oh saya, kalau saya gini teman-teman ngomong sama nasabah, Pak gini deh. Kan Bapak punya total hartanya kan 20 miliar. Resiko Bapak kan 1,7 miliar. Gimana kalau nggak gini, Pak? Bapak nggak usah bayarkan saya yang dari 5 miliar. Kan Bapak punya duit yang udah dilapor SPT itu 15 miliar. Bapak masukin aja premi ke saya dari uang yang 15 miliar ini. Nanti saya belikan sebuah produk asuransi di mana uang pertanggungannya 3 miliar. Di saat terjadi resiko, maka yang 5 miliar akan pindah, Pak. Jika nanti 1,7 miliarnya ditagih, maka ahli waris sudah punya modal 3 miliar untuk bayar sanksinya. Tuh, keren nggak tuh teman-teman? Itu bermain-mainlah di wilayah SPT, tapi ngomongnya benar. Lah, emang nggak diperiksa? Siapa yang mau periksa, Pak?
Orang pajak nggak akan tahu karena yang dilaporkan di SD ke kantor pajak adalah 3 miliar. Dia nggak akan lihat yang dilapor dari yang 15 miliar apa dari 5 miliar. Tapi kalau saya dari yang 15 miliar biar aman, Pak. Nah, pasti keperiksanya nanti kan. Nah, nanti ahli waris Bapak sudah punya uang 3 miliar. 1,7-nya bisa dibayar buat resiko. Masih cuan loh, Pak. Mati aja cuan. Oh, nggak gitu ya. Salah ya. Nggak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itulah yang terjadi. Nah, teman-teman, tinggal kapan teman-teman ada waktu presentasi yang baik, pesan saya cuma satu, praktekkan ilmunya. Nanti di saat yang tepat, di saat yang baik, di saat yang mungkin lebih panjang waktunya, saya akan datang, saya akan berikan lagi sebuah presentasi yang luar biasa bagi orang kaya, bagaimana mencairkan hartanya mereka bagi pemilik deposito, pemilik perusahaan, pemilik reksadana, beserta step-stepnya. Saya lagi susun teman-teman. Ya, mudah-mudahan kalau ada waktu, saya bisa memberikan yang pertama juga ke teman-teman di sana. Nah, teman-teman, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang baik, gitu ya, buat kita semua. Pesan saya cuma satu, ilmu ini tidak akan menjadi apa-apa kalau teman-teman belajar pulang terus sudah. Minimal syaratnya teman-teman bisa praktekkan. Dan saya selalu berjanji untuk teman-teman di agensi yang masih sering kontak saya, cuma satu, jika ada yang nggak bisa, jika ada yang tidak dimengerti, WhatsApp saya, DM saya. Dari DM dan WhatsApp teman-teman, saya usahakan saya bisa jawab satu persatu. Tapi jika saya sedang kayak begini, saya tidak jawab, mohon maaf, karena kalau lagi ada kegiatan, memang saya tidak membalas apa-apa. Gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi teman-teman bisa memperhatikan walaupun saya sedang ada jauh di Jakarta, teman-teman di Surabaya. Saya harap teman-teman semua sukses, teman-teman bisa nyampe ke target-target teman-teman. Mungkin kalau saya mau titip pesan begini, Perth, Jepang, Amsterdam itu adalah buah hasil kerja teman-teman. Tapi yang lebih bahagia apabila Perth, Jepang, dan Amsterdam diikuti dengan solusi liquid buat nasabah. Karena teman-teman mendapatkan target teman-teman dan hadiah karena teman-teman telah membantu orang-orang yang akan menjadi penerima harta dengan sangat liquid. Itu jauh lebih bahagia. Terima kasih dari saya, kembalikan ke teman-teman. Terima kasih, sukses selalu. Makasih Selamat siang banyak, teman-teman. Chef Henry. Thank you so much. Kayaknya udah beberapa kali ikut Chef Henry, tapi kayak kali ini aku banyak banget sih dapat banyak insight lagi dari Chef Henry. Thank you so much. Mungkin boleh ya Chef Henry ya kita buka open question buat teman-teman di sini ya. Oh, boleh. Boleh, boleh. Oke oke. Boleh. Ada teman-teman yang mau tanya mungkin? Oh, Chief, Yuli, Chief, mau Ya, tanya. Ini kan ada nasabah dia ya, pada Yuli. saat penulisan di SPAJ nomor NPWP kebanyakan kita tidak mengisi. Nah, pertanyaan saya adalah kan dia ngambil sejumlah UP Jiwa. Nah, di SPT dia isi. Ya, Apakah ini pengaruh banget sama nanti ke depannya ya. ketika nanti tutup usia dengan nomor NPWP tidak kita submitkan? Karena saya pribadi juga nggak menyamitkan NPWP saya juga sih. Jadi pas nasabah kemarin konsul Oke, nanya, terima kasih. eh, saya kepikiran juga sih. Thank you, Chief. Terima kasih, Mbak Yuli. Jawabannya sangat sederhana. Kita itu sekarang nomor NIK sama nomor NPWP sudah menjadi satu, jadi harusnya udah nggak jadi masalah. Mau diperbaiki boleh, kalau nggak diperbaiki juga sekarang NIK sama NPWP sudah nyambung kok, jadi aman. Oke, Gitu. thank you. oke. Oke, Chef ada udah Cik Terima Ujan kasih terjawab? sama-sama. Udah terjawab. Tadi ada pertanyaan juga di chat Zoom. Boleh dibantu Mas Hendy? Oke, ini ada pertanyaan dari C. Sip. Melina Wijaya. Oh, sorry, sorry. Dari Ko Yohanes Paulus Iwan. Chief mau tanya dong kalau tentang orang yang kelebihan tunai atau overcash. Chief, Chief, selamat pagi. Saya Yohanes, Chief. Ya, ya. Begini, saya punya pengalaman Ya. bertemu dengan orang yang punya overcash. Mm, Jadi kan otomatis nilai apa uang tunainya ini nggak ada di SPT. ya. Nah, lalu saya coba untuk menggali semuanya dan kemudian saya coba untuk masuk ke eh,
polis jiwa. Hmm. Hanya orang kaya pasti pengen lebih kaya Hmm. untuk selanjutnya. Hmm. Nah, pada saat saya coba untuk lebih jauh, eh, konsultannya mengatakan bahwa ini akan berisiko untuk penerima warisnya, Hmm. jadi ke anaknya. Hmm. Eh, Mohon pencerahan lebih lanjut, Chef, Oke, untuk perihal kasus-kasus seperti ini. oke. Thank you. Thank you Pak Yohanes. Jadi sebenarnya gini, itu konsultan pajaknya itu sebenarnya antara salah dan nggak salah sih sebenarnya. Jadi gini, resikonya tuh kalau ada uang yang nggak masuk di SPT, resikonya memang bukan pada dia hari ini, tapi resikonya kepada yang nerima. Uang yang nggak ada di SPT itu aja, itu sudah resiko buat yang nerima. Resikonya apa? Resikonya kalau ketahuan, maka dia akan kena sanksi dari duit yang akan masuk ke dia. Itu 30% akan diambil negara gitu loh. Karena dia mempunyai harta yang belum ada di SPT. Kalau nggak percaya gampang, banyak banget kok yang sudah ngalamin. Bahkan salah satu agen prudensial dari Makassar yang saya temui, yang dia telepon saya itu udah ngerasakan hal yang sama karena mamanya digituin. Nah obatnya apa? Nggak ada, obatnya cuma satu, laporkan. Pertanyaannya kalau dilaporkan dia nggak mau bayar pajak biasanya dan kita jangan masuk di masalahnya mereka gitu Pak Yohanes. Bilang aja sama dia, Pak, saya sih nggak mau masuk ke masalah pajaknya karena ini merupakan hal-hal yang sensitif kalau didiskusikan. Karena kalau konsultan pajaknya bilang begitu, berarti resikonya ditunda yang pakai slide yang tadi, ditunda jadi saat nanti. Kalau Bapak minta bantuan saya menyiapkan dana liquid senilai sanksi, saya bisa bantu. Gitu aja. Tapi kalau Bapak merasa ini bukan resiko, ya sudah, kita ngomong yang lain. Ngomong apa itu? Berapa nilai liquid yang mau diterima tanpa harus masuk ke proses waris dan tidak ada di dalam administrasi yang berbelit-belit seperti tadi. Di situ dulu, berhenti sampai situ kita lihat apa reaksi yang terjadi. Karena apa? 95% orang yang tidak melapor itu resikonya saat nanti 95% kejadian. Dah, nanti kan di sini saya ada kasih slide ya. Slide mengenai yang konteks tadi, data hubungan keluarga, hubungan bank, dan segala macam. Kasih lihat aja di situ. Nah, begitu dia lihat, ini konteks yang dilihat oleh orang pajak. Dan orang pajak biasa nggak cerita. Kenapa? Kalau dia cerita, semua ya dia nggak akan bisa nagih hari ini karena pemilik hartanya punya banyak alasan. Tapi nanti saat terjadi resiko, dia punya alasan untuk menarik. Atau Pak Yohanes gampang, saya kasih tips sederhana. Kan pada punya Google nih. Saya punya salah satu calon klien yang nggak jadi calon klien gara-gara masalah pertanyaan Pak Yohanes nih. Namanya almarhum Edwin Lowanto. Cek di Google apa yang terjadi sama dia waktu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di Galaxy Mall Surabaya. Kasusnya sama persis seperti yang Pak Yohanes tanyakan. Nah, saya nggak mau seperti itu bagi penerima harta. Gitu Pak Yohanes. Baik, Chief. Thank you, Chief. Ya, Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanya? Di chat ada lagi nih, Shift tolong bantu kasih pencerahan untuk nasabah yang suka simpan emas untuk warisan ke anak. Ide yang bisa kita hmm. masukkan untuk memunculkan problem buat hal itu, apakah ada solusi yang bisa Shift ciptakan? Thank you, Shift. Oh iya, jadi saya pencipta problem dong kalau gitu. Enggak ya. Jadi gini, emas itu bagus kok untuk waris. Bilang aja emas itu bagus untuk waris. Ya, emas itu bagus untuk waris dan segera liquid kalau nilainya nggak gede-gede, perhiasan atau logam mulianya nggak bukan emas-emas kilo sekilo 2 kilo. Karena kalau kita simpan emas 2 kilo 3 kilo di rumah yang datang bukan ahli waris tuh maling yang datang, gitu ya. Dia akan ngerong-ngerong tuh duit kita tuh. Nah, tapi gini, solusinya sederhana, bukan problemnya. Cuman kalau logikanya bilang gini, wah emas tuh bagus, jangan bilang apapun pilihan nasabah itu jelek. Emas tuh bagus. Tapi kalau saya mau berpikir begini, hari ini emas berapa juta ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang perempuan-perempuan, ayo. Hari ini emas berapa juta? Hampir 3 juta loh emas. Hah, berapa? 2,2. dua 2,2. koma dua. Berarti kalau meninggalkan 2 miliar 200 juta, saya harus punya berapa kilo emas? Ayo, 2,2 juta, berarti saya harus punya berapa? 1.000 gram, 1000, gitu ya? Satu 1 kilo. kilo. Heeh. Jadi kalau saya mewariskan emas 1 kilo, anak saya terima 2,2 miliar. Kalau hari ini terjadi risiko, gitu ya? Yes, benar. Nah, kalau saya beda. Kalau anak saya mau terima 2,2 miliar, saya nggak harus punya 1 kilo emas. Saya hanya harus punya mungkin nggak nyampe 100 gram emas. Kalau saya meninggal, anak saya terima hampir 1 kilo emas. Pilihannya mana yang paling bagus gitu kalau saya. Simple. Jadi kalau mau meninggalkan emas,
buat waris, betul. Meninggalkan emas 2 kilo, harganya 2,2 miliar. Tapi kalau 2,2 miliar saya ganti menjadi emas di prudensial, maka nasabah bisa terima 10 miliar. Pilih yang mana, gitu aja. Simple. Gitu Ma- jawabannya. Mantap, kebantu banget ya. Eh Pertanyaannya, Chef Hendry emang nggak ada rencana untuk jadi agen asuransi ya? Nggak boleh masalahnya. Nggak boleh ya. Dilarang sama industrinya. Oh, itu ada pertanyaan lanjutan lagi dari Ko Ya, Yudi. Problemnya emas itu kan tidak pernah melaporkan di SP. dilaporkan di SPT. Apa resikonya pada penerima? Resikonya kalau ketahuan ya kena yang kayak tadi lagi. Iya, Sama. sama persis ya kayak yang pertanyaan sebelumnya ya. Kalau Jadi, nggak dilaporan di SPT itu. Jadi nanti mm-mm, anak terima misalnya 2 miliar, ya resikonya 30% dari 2 miliar. 30%-nya Dari benar-benar. 2 miliar udah, nanti tinggal kita tanya, mau nggak resikonya itu hilang? Mau. Nah, kamu tinggal siapkan aja uang untuk mendapatkan resiko hilang itu saya bisa ngasih berapa gitu, balik lagi ke tadi. Oh, nice. Yes. Ya, itu bisa bisa ngebantu ya. Udah kejawab kok Yudi. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Pagi, Chief. Pagi. Sorry ada tambah lagi. Chief, Ya. jadi kalau orang yang suka simpan emas ini biasanya kan dia tidak laporkan SPT. Nah, dia berpikir kalau misalnya besok mau mewariskan, mereka juga memberikannya pun juga nggak lapor. Jadi bawa tangan lah. Jadi Hmm. turun temurun emas ini akan jadi simpanan mereka. Nah, saya kan berpikir juga berarti kan nggak bisa dipakai. Apa Ya. resikonya ketika penerima ini menjual emas yang tidak dilaporkan? Nah, itu yang saya kurang paham. Ini Terus ah, untuk hal-hal kayak gitu, apakah ada solusi atau ada sesuatu yang bisa kita ganggu seperti itu oke. dari sisi insurance? Thank you, Chief. Ya, kalau emas yang kayak begitu sebenarnya tuh kalau jumlahnya nggak besar ya nggak apa-apa, nggak akan ketahuan juga. Kayak saya juga punya mertua gitu ya, kan dia orang Jawa gitu ya. Jadi kalau mertua saya tuh paling seneng ya punya emas perhiasan yang jumlahnya juga nggak akan sedikit. Tapi sama istri saya, emas-emas logam mulia itu dijadikan perhiasan. Dia jadi tukar tambahnya ke toko Sumatera, toko apa gitu. Itu nggak akan banyak kelihatan. Karena apa? Kalau emas tuh punya pilihan mau bayar pajak atau nggak mau bayar pajak. Kalau dia nggak mau dikasih NPWP-nya, maka dia bayar pajak mau lihat transaksinya jadi lebih tinggi. Akan kelihatan nggak? Akan kelihatan kalau jumlahnya signifikan miliaran. Makanya emas itu waris untuk pendamping waris sebenarnya, persis kayak asuransi gitu. Jadi kalau dia misalnya bisa memberikan emas itu kepada ahli waris, nggak masuk di SPT, tapi jumlahnya nggak besar ya nggak apa-apa. Tapi begitu jumlahnya besar, kita nggak usah bilang bahwa itu akan ketahuan apa enggak. Kalau memang jumlah emasnya dalam transaksi itu agak tinggi, balik lagi ke alasan tadi. Saya nggak tahu bakal ketahuan apa enggak, tapi kalau ketahuan, kerugiannya itu 30% dari harga berpindah. Nah, kalau memang itu resikonya mau dihilangkan, saya bisa bantu. Tapi kalau nggak apa-apa, ya biarin aja. Kita cari alasan yang lain. Jadi nggak usah diganggu alasan itu. Gitu? Oke, thank you, Chief. Terima kasih sama-sama. Sif, saya mau Ya, tanya ya. Tadi kan katanya Sif Hendri itu kalau menikah ada perjanjian harta terpisah sebelum ya. menikah itu tapi nanti tetap pada saat misalnya suami itu meninggal, itu Mm-mm. nanti pasangan tetap akan ditagih. Mm. Itu jadi gimana? Jadi sebenarnya itu fungsinya apa untuk harta terpisah di awal itu? Ini lucu ya. Apa Indonesia tuh ada-ada aja gitu ya. Orang udah bikin pisah harta, orang meninggal kok malah ditagih. Buat apa kok gitu pisah hartanya kan gitu. Ini Iya benar. teman-teman, ya kan gitu ya. Iya. Ngapain ada undang-undang bikin capek-capek pisah harta? Saya mau tanya gini, kalau ada orang ngutang sebelum kawin, lalu dia kawin, hutangnya ke bawah dalam perkawinan nggak? Harusnya enggak ya. Nah, harusnya nggak. Makanya balik lagi Indonesia ini lucu. Teman-teman bisa lihat ke slide depan ya. Ini bonus buat teman-teman. Bener-bener bonus ya. Kita lihat ya. Ini undang-undang nih, harta bersama itu undang-undang. Kita baca ketentuan undang-undang, bukan kata Henry ya. Teman-teman baca yang pasal 121 nih yang saya birukan. Jadi, kalau ada orang punya hutang sebelum perkawinan, lalu dia menikah, lihat baca pasalnya. Harta dan beban yang ditanggung bersama itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, maupun selama perkawinan. Jadi kalau ada orang menikah bawa hutang, maka istrinya, suaminya yang tidak berhutang yang menikah itu ikut kena beban hutang. Jadi sama aja ya.
pakai Nah, perjanjian. lalu mereka nggak mau terbebankan. Maka bikin perjanjian kawin. Maka yang sebelum perkawinan tidak akan menjadi beban. Yang sebelum perkawinan tidak akan jadi beban. Maka Mm-mm. perjanjian kawin itu memisahkan tanggung jawab harta bersama dan beban bersama saat dua-duanya masih hidup. Tapi negara ini nggak bodoh gitu ya. Dia bilang apa? Tapi beda kalau kematian. Kalau terjadi kematian, maka semua hutang itu ditanggung sama ahli waris walaupun punya perjanjian kawin. Makanya saya tuh bukan mau nawarin asuransi. Saya mau nawarin jangan sampai utangnya belum lunas, udah check out di keranjang kuning umurnya. Nah, prudensial itu keranjang merah dengan logo perempuan ya dengan bandana diikat di kepala supaya anti pusing saat terjadi resiko kan gitu. Sampai di sini aman? Ah, Coach, Ya, mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi. ya. Kalau andai kata dia meninggal, juga Hmm, ada harta, juga ada utang. Kalau iya, pasangan yang masih hidup tidak mau hartanya, otomatis hutangnya juga nggak mau juga, Coach. betul. Terbalik tapi kalau dia nggak mau hutangnya, otomatis nggak terima hartanya. Ya, itu bisa, Coach. Bisa, tapi dibuatnya harus sebelum tutup usia. Kalau setelah tutup usia, tidak bisa. Kalau sudah meninggal nggak bisa pilih ya, Dok ya? Oh iya, nggak bisa pilih. Ah, bapak saya punya utang banyak, aku nggak mau kena utangnya gitu ya. Nggak bisa, ya harus ditanggung. Gitu, terima, mau nggak mau. Ya terus tiba-tiba kita nggak mau terima, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Hukumnya ada nggak kita nggak terima? Ya kita nggak mau terima hutangnya. Cuman kalau begitu bikin surat keterangan waris, kita harus bikin pernyataan pengadilan dulu. Nanti di sidang secara hukum dulu. Karena yang harus dibuktikan apa? Jangan-jangan nih anak nggak mau terima hutangnya, nggak mau terima hartanya karena udah pernah terima duluan. Ayo, gimana? Gitu. Jadi nggak gampang. Oke, Shift. Berarti kalau seandainya ada orang yang Hmm, sebelum menikah tidak punya harta yang terlalu banyak atau tidak ada hutang yang bermasalah, perlu ya. atau tidak perlu Shift untuk ini. Perjanjian kawin. Ya perlu nggak perlu dikembalikan kepada yang mau perlu atau tidak perlu. Karena alasannya bukan masalah Jawab hutang ya. aja. Masalahnya masih banyak hal yang lain. Contoh, Mm-mm. saya mau menikah dengan warga negara asing. Bikin perjanjian kawin. Sebab kalau saya tidak pakai perjanjian kawin, saya nggak bisa beli properti. Itu bisa. Itu salah satu contoh gitu. Makanya kalau Oh, teman-teman prospek orang yang anaknya suka sekolah di luar negeri itu ya, kalau bapaknya meninggal tuh anak bisa nggak terima properti itu karena dia menikah sama orang asing gitu. Jadi banyak perjanjian kawin fungsinya sebenarnya bukan hanya untuk memisahkan harta bersama. Nanti kapan-kapan kalau memang mau dibahas khusus tinggal kabarin aja. Kapan-kapan kita bisa bahas lagi. mantap. Mantap. Oke, ada lagi pertanyaan Shift. Iya. Ah, sebentar. Eh, Chief mungkin mau tanya lagi terkait hutang. Oke, kalau Yohanes boleh minta tolong on audio, boleh langsung tanya. Oke, pagi lagi, Sif. Saya mau Iya. coba tanya. Ya. Jadi, saya pernah ngadepin kasus. Ya, sebetulnya bukan kasus saya sih, tapi sharing dari nasabah saya. Ya. Jadi ada, istilahnya orang tuanya hutang ke orang lain gitu ya, Sif. Hmm. Lalu dia karena hutang ini belum lunas, Hmm. lalu dia mengatakan bahwa anaknya usaha, tetapi pakai modal sendiri. Ya. Sedangkan si ayahnya sudah meninggal. Ya. Nah, di klausul tadi kan mengatakan bahwa hutang, apapun bentuk hutangnya dan apapun perjanjiannya, Ya. hutang yang diwariskan karena kematian itu merupakan tanggung jawab dari pewaris. Ya. Terkait dengan hal ini, apakah masih bisa dikorelasikan ya, Sif? Tetap anaknya punya bisnis sendiri, nggak punya bisnis sendiri, nerusin bisnis orang tua, nggak nerusin bisnis orang tua, harta waris, hutang tetap ditanggung sama ahli waris. Baik, Sif. Gitu. Thank you banget, Sif. Iya. Oke, ada lagi teman-teman yang masih mau tanya? Mumpung nih, Mumpung nih. udah selesai harusnya kalau yang di chat ya. Iya. Oke, kalau misalnya udah selesai, thank you so much Chief Henry. Ya. Oh, Teman-teman, satu tambahan boleh?
Boleh banget, Chief. Daripada nanti gemes terus mau nanya malu-malu, kalau memang mau nanya khusus EWJ sih gampang. Nanti setelah ini kalau masih ada yang nggak paham, dikumpulin pertanyaannya, di email ke saya jawab satu-satu biar nanti semua dapat jawabannya. Mantap, keren banget, Chief. Thank you so much. Uh, Sip. jadi teman-teman di sini udah dapat banyak banget ilmu dari Chief Henry ya. Kita ngomong sama-sama yuk. Thank you buat Chief Henry. Thank you. Terima kasih Thank you, semua. Chief. Thank you, Thank Chief. you, Chief. Oke, thank you so much, Chief Henry. Terima kasih. Izin ya teman-teman semua. Oh, thank you Ko Raymond juga yang udah ngundang Chief Henry.